Terima kasih banyak. Kalau sudah, kita langsung persilakan saja Pak Jarod untuk boleh menyampaikan materinya. Silakan Pak Jarod. Oke, ya. Semangat pagi. Kayaknya saya sudah 20 tahun tidak ke Rock Denpasar ya. Kalau Rock Jakarta setiap tahun ya, karena Pak Roni Daud dekat banget sama saya ya. Tapi Rock Denpasar sudah lama sekali saya hilang dari peredaran ya. Dulu dari tahun 98 sampai 2019 setiap minggu saya upload 3 sampai 8 file YouTube tentang keluarga. Maka ada mungkin 5.000 file lebih, baik yang versi seminar, versi 5 menit, bahkan versi 1 menit tentang keluarga. Jadi mau tanya soal keluarga, selingkuh Jarod, mertua galak Jarod, anak hiperaktif Jarod. Pokoknya tema keluarga, cari aja ketik temanya, lalu kasih nama saya. Ya pasti muncul. 2019 sampai hari ini udah jarang banget upload tema keluarga. Ya, Anda tinggal ketik aja di YouTube, diabetes Jarod, autoimun Jarod, asam urat Jarod, sakit pinggang Jarod, kanker Jarod, protokol fatty liver Jarod, protokol autoimun Jarod, ada saraf kejepit Jarod. Anda mau tanya apa saja soal kesehatan, kalau mau carinya di YouTube, ketik nama saya, ketik sakitnya apa, akhiri nama saya. Ya, itu saya dari 2009 sampai hari ini ganti profesi ya, atau bukan ganti sih, nambah ya. Kalau hari Minggu tetap khotbah ya, banyak sampai orang, Pak Bapak masih khotbah gak sih Pak? Kalau Minggu mah mana ada absennya ya, Minggu mah sampai akhir tahun ya penuh, ada sih beberapa yang kosong. Oke, nah tadi paling enggak di flyernya tadi bajunya sama ya, jadi orang yang sama yang datang. nanti tema yang diminta kesehatan mental. Sebenarnya kalau bicara ilmiah dan psikologis, nah bicara kesehatan mental, saya bukan dokter ya, karena sekarang ini 5 tahun terakhir banyak ngajar kesehatan, orang panggil saya Pak Dokter, Pak Dokter. Memang DR ya, tapi berangkat dari MPD sebenarnya ya, jadi bukan dokter tapi dokter. Nah, hari ini saya tidak banyak bicara psikologisnya yang kuat, tapi saya tetap berangkat, saya hamba Tuhan, maka saya akan lihat justru dari sisi Alkitab. Ya, oke, sekarang itu nomor WA saya. Jadi saya pendeta hamba Tuhan yang nomor WA-nya dipublish, dan itu bukan sekretaris, bukan asisten, itu saya pribadi. Ya, silakan WA saya, asal jangan menyertakan nomor rekening. Kalau Denpasar menurutnya enggak ya, Kalimantan, Papua, ke pedalaman gitu ya. Pak, saya kemarin ikut seminar Pak, saya lagi bangun gereja Pak. Jika ada berkat transfer ke sini gitu ya. Jadi, tapi kalau dibalik nanya rekening saya boleh. Ya sakit mental juga itu namanya ya. Ini pendeta atau minta sumbangan gitu ya. Jadi Indonesia dikatakan darurat sehat mental 1 dari 10. Jadi tadi makanya ada 10 yang tidak angkat tangan Pak. 10% ya. Oke. Nah, kita ambil yang dari dunia dulu. Tentu bukan hamba Tuhan, nggak ada ayatnya, namanya Dietrich Klinghardt. Membagi manusia dalam 5 tubuh. Jadi kalau misalnya sakit badannya, tubuh fisik, makin ke atas sebenarnya makin kuat. Ya. Jadi misalnya sakit badan disembuhkan dari aspek badan. Saya sekarang juga mendalami hal itu. Maka beberapa orang yang sudah daftar nanti saya akan bilang, Bapak Ibu kalau ketemu saya enggak usah bilang apa-apa. Ya. Biar saya yang kayak dukun saja. Nanti kalau badan berdua saya akan bilang, Bapak mata suka blur-blur, Ibu pinggangnya sakit, ini suka kentut, ini suka sendawa. Ini kalau pagi-pagi suka kram karena kurang kalium magnesium, yang ini suka kesemutan karena kurang B3, hasil tes saya kurang B6, enggak tahan dingin. Itu pasti akurat. Karena ilmunya begitu, hasil tesnya begitu, dan saya yakin alat saya akurat. Jarang mens, ini 15 tahun belum mens, karena hormon gonadotropinya rendah. Itu adalah mendekati tubuh dan menyembuhkan lewat tubuh. Kamu yang ini tidurnya nggak pules, betul Pak, karena kurang asam amino namanya tritopan. Kamu gampang pusing karena kurang lisin. Ini pinggangnya sakit karena ada radang pinggang. Dengan 1 menit saya akan ketahuan, sering kencing karena radang prostat. Ibu ke dokter,
di PET scan atau ke dokter internal diduga kista ovarium, itu namanya mendekati badan yang sakit, disembuhkan lewat aspek biologis. Cuma saya non obat ya. Kita mendekatinya lewat nutrisi, antioksidan, tapi nutrisi yang tepat. Jangan kurang vitamin B, minumnya vitamin C, nggak nyambung. Anda butuh D3K2 atau D3? Yang lengkap dong Pak, kalau saya tak tes dulu. Anda kurang D3, tapi nggak kurang K2. Cukup D3 aja, 5.000 IU. 5.000 atau 10.000 atau 1.000. Saya akan ukur dulu Anda dosisnya sekarang ini berapa. Itu namanya sakit badan disembuhkan lewat badan. Tapi ada teori dari Dietrich Lihart, manusia itu kayak roh jiwa dan tubuh. Bisa disembuhkan lewat energi. Jadi sebenarnya nggak kekurangan nutrisi apa-apa, tapi metabolismenya jelek. Maka saya mengajarkan olah nafas. Boleh akupunktur, boleh tusuk jarum, boleh deep sleep, boleh olahraga. Itu pendekatan dengan melancarkan energinya. Boleh pakai nuga, boleh pakai itera, terserah. Itu adalah aspek-aspek adalah energi tubuh. Kalau dites bisa ketahuan juga sebenarnya. Saya aja kesleo gitu ya, begitu dites pakai alat saya, meridian kaki bermasalah gitu ya. Memang itu bahasanya bahasa TCM ya, meridian segala macam. Jadi orang bisa sakit karena metabolismenya nggak bagus, energinya nggak lancar. Orang Tiongkok bilang Qi-nya nggak lancar. Kenapa nggak lancar? Darahnya nggak lancar. Kenapa darahnya nggak lancar? Oh ini ya, klep jantungnya nggak dapat. Kalau untuk ibu ya, otot jantungnya kurang kuat. Kenapa otot jantung kurang kuat? Yang satu kurang Q10. Anda nggak ikut minum Q10 ya, karena Anda masalahnya beda. Kalau dulu kita nggak baik bicara kesehatan mental ya, bicara mindset, value, perasaan, pikiran Kristus, perasaan Kristus, itu mental sebenarnya. Dampak outputnya karakter, temperamen dasar, perilaku. Cuma sekarang istilahnya lebih ke mental. Jadi orang bisa sakit karena masalah mental. Itu nanti kita masuk di file-file berikutnya ya. Tapi bisa lagi juga bukan tubuh mental, intuisi. Itu sudah ke hati nurani yang terdalam. Teman-teman kita Hindu-Buddha bilang tahu sejati. Tapi yang menarik ini orang sekuler berkata energi terbesar untuk kesembuhan. Tubuh roh. Cuma pemahaman orang sekuler atau orang New Age Movement mengenai tubuh roh adalah hubungan dengan sesuatu yang diyakini punya otoritas lebih tinggi. Sehingga kita mengatakan itu perjumpaan dengan Tuhan. Atau kita roh Tuhan di dalam roh kita, maka roh Tuhan menyembuhkan kita. Tapi secara umum kalau saya ngajar kesehatan kan semua agama datang. Ya silahkan Tuhannya masing-masing. Tapi itu menjadi tubuh roh. Bukan menarik bahwa orang sekuler pun mengakui ada tubuh roh. Dietrich Lihart saya nggak tahu agamanya apa. Kemungkinan besar New Age Movement. Karena orang-orang meditasi, orang-orang di aliran itu tuh banyak banget yang kebatinan. Ya, bukan New Age Movement yang ateis, tapi New Age Movement yang universalism. Ya, nah, oke. Kalau tadi dari Dietrich Lihart, ini dari dua teori sekaligus, yaitu David Hawkins, Profesor David Hawkins, dan Jon Kabat-Zinn. Nah, guru meditasi saya itu namanya Jon Kabat-Zinn, atau guru olah nafas saya. Dia ahli kesehatan mental di dunia ini. Dia adalah dekan Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Maka saya mengajari meditasi atau olah nafas itu yang ilmiah. Ya, ini loh. Ini mempengaruhi amigdala, hipokampus. Ini loh ya alkalinya naik. Ini loh ya dengan cara begini tubuhnya parasimpatetik gitu ya. Jadi kita bahasa-bahasa olah nafasnya itu yang saya ajarkan itu nggak ada tutup mata. Terus kita akan berhubungan sama energi kehidupan, cahaya kehidupan. Lucifer ya cahaya kehidupan. Reiki ya cahaya kehidupan. Tuhan atau setan ya tergantung Anda agamanya apa gitu ya. Tapi saya tidak bicara hal-hal seperti itu. Ya. Nah, menurut David Hawkins, ini bukankah Alkitab pun mengajarkan seperti ini? Yang disebut dengan energi neraka, kematian. Ya, itu yang di bawah. Apa itu? Malu, rasa bersalah, apatis, takut. Ketika orang mentalnya di situ sakit, Alkitab berkata, apa kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan itu energi tubuhnya rendah sekali, disebut survival spirit. Mati kagak, sembuh kagak. Enggak sembuh-sembuh, enggak mati-mati. Pengen mati pun enggak mati-mati. Pernah ketemu enggak orang jemaat? Pak Jarod, saya lebih baik mati, Pak. Lebih baik mati, Pak. Hidup saya susah, Pak.
Tahun depan saya khotbah situ lagi, ya masih hidup. itu bukan panjang umur, namanya awet menderita. Pengen mati nggak mati-mati. Itu sakit mental. Tapi badannya masih, kan kalau DNA, manusia bisa hidup 120 tahun. Panggil Pak Rian Yuta Soid, dia bisa ngajar detail. Kaki kita masih bisa 120, tapi kadang rokok paru-paru kita 70 tahun udah rusak, 70 kita mati. Kita makan manis terus, pankreas kita 60 tahun udah rusak, kita mati. Tapi kita bisa hidup 120 tahun. Bayangin kalau orang badannya masih bagus, tapi jiwanya udah hancur. Tapi dia nggak mati-mati, dia sakit mental. Nah menariknya adalah, kesembuhan itu dimulai ketika orang itu mulai netral, acceptance, penerimaan, gambar dirinya pulih. Baru bisa inner light, bisa muncul wisdom, baru inner love. Tapi energi tertingginya adalah di enlightenment. Tahu sejati orang Buddha bilang. Kalau kita berkata apa? Tahu enlightenment itu inspirasi perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu ada energi yang tinggi sekali, bahkan disebut dengan sorga, paradigma sorga, heaven. Itulah love, peace, sama joy. Bukankah kita berkata Allah adalah kasih? Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia di dalam Allah. Maka pertanyaan saya, kalau Allah di dalam kita, adakah Jehovah pencipta alam semesta yang dia nggak bisa sembuhkan? Pak, autoimun nggak bisa sembuh. Oh berarti Jehovah nggak bisa menyembuhkan autoimun ya? Kanker nggak bisa sembuh Pak. Ini DNA begini Pak. Mutasi DNA pun bisa terjadi. Tidak ada satu penyakit pun yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Pastikan saja Tuhan ada dalam roh saudara dan tidak terbelenggu oleh jiwa. Maka mental harus sehat sehingga Roh Kudus bisa keluar menembus jiwa. Betul-betul roh Tuhan ada di jantung saudara, jantungnya sembuh. Ada di pankreas saudara, pankreasnya sembuh. Penuh Roh Kudus, roh, jiwa, dan tubuh. Bukan cuma roh kita ada Roh Kudus, bibir kita ada sedikit Roh Kudus, makanya berbahasa roh. Mohon maaf yang karismatik, tapi pikirannya jahat, pikirannya cabul, hatinya benci. Roh Kudus tidak bisa menembus jiwa, maka tubuhnya tidak penuh Roh Kudus. Ketika roh kita lengkap, maka kita mencapai paradigma sorga ini sebenarnya. Yang orang sekuler aja berkata, itu adalah dimensi kesembuhan. Maka harusnya kita lebih sehat daripada orang New Age Movement. Kita harus lebih baik daripada orang Hindu dan Buddha, kan gitu ya. Jadi ini adalah pelajaran yang, kalau saya tahu begini, 82 bertobat, 83 ikut pemuritan, Alkitab dihafalkan sebisa mungkin, banyak ayat-ayat yang dihafalin, maka waktu saya kuliah apapun, saya itu fondasinya udah Alkitab. Oh ini ayatnya ini, kalau ini di Alkitab begini. Maka Anda harus kuat dulu pengajaran. Kalau nggak kuat pengajaran, Anda ikut meditasi, Anda terseret jadi New Age Movement. Ya, karena mereka pelajarannya kuat sekali, anak kita bisa goncang. Dia ke gereja A, hati-hati ya gereja B sesat. Dia ke gereja C, hati-hati ya D sesat. Dia bingung mana yang benar. Kalau mereka masuk New Age Movement, kita mencintai semua agama. Sebelum mereka ke gereja dibilang Islam sesat, mereka ke Islam berkata Kristen sesat, mereka bingung. Dan mereka masuk sebuah kelompok yang imagine their no religion. Kelompok yang meneliti bahwa sejarah umat manusia, Yesua masuk Kanaan dan bunuh orang-orang di dalamnya demi agama. Perang salib, penjajahan Belanda adalah salibis, dan Diponegoro adalah khilafah yang memerangi salibis. Semua perang di dunia adalah agama. Sekarang Israel dalam Iran, ya bilang itu politik, itu minyak, tetap ada aroma agamanya. Maka muncul kelompok di muka bumi ini yang merindukan 30 tahun ke depan nggak akan ada perang, karena sudah tidak ada agama lagi. Yang ada damai sejahtera, sukacita, cinta kasih, maka agama diambil nilainya, dibuang Tuhannya. Tapi nilainya diambil loh. Mengasihi CSR 30%, Kristen pelit 10% nggak dibayar. New Age Movement 30%. Mereka mencintai semua manusia, termasuk laki dengan laki. Nah, kebaikan tercampur dengan ketidakbenaran. Tapi ini akan menggoncang anak-anak kita. Mereka bingung mana yang benar, karena yang beragama membenci yang lain, sementara dia berkata, kita cinta Kristen, kita cinta Islam. Jadi New Age Movement itu antara kebaikan dicampur dengan ketidakbenaran. Ya, tapi mereka pelajarannya bagus-bagus banget, maka Anda harus kuat ayat dulu.
Tapi nanti begitu ada belajar, ini poin demi poin, satu istilah itu satu poin. Makanya kenapa sampai saya ada 2.000 file tentang kesehatan di YouTube. Karena diajarin satu-satu mengenai acceptance. Kalau kita ada rasa bersalah, itu sumber penyakit. Dan itu sakit mental. Maka dunia mengajarkan apa? New Age Movement. Nggak ada dosa, dosa itu ciptaan agama. Hilangkan rasa bersalah. Tapi yang penting kita berbuat baik. Beda sama gerakan dulu ya, mereka jahat, nyuri, free sex. New Age itu baik-baik loh. Dan menghilangkan rasa bersalah dengan mengatakan dosa itu nggak ada. Tapi hati-hati, kalau saya Alkitab berkata begini, dosa itu sudah dihapus. Jadi Anda harus yakin pengampunan. Sehingga bebas dari rasa bersalah dan mentalnya sehat. Jadi kalau Anda dulu pernah berdosa, mau selingkuh, mau nyuri, jangan minta ampun 2 kali. Artinya Anda nggak percaya pengampunan. Tuhan terima kasih. Aku dulu berdosa. Tuhan sudah mengampuni saya. Aku sekarang orang yang kudus. Engkau sudah mengampuni aku. Jadi kita ingat dosa masa lalu, nggak minta ampun lagi dong. Bersyukur Tuhan sudah mengampuni. Itu namanya percaya pengampunan. Sehingga kita bebas dari rasa bersalah. Rasa bersalah terus menerus itu sakit mental. Karena nanti pengaruhnya pada perilaku. Ya, jadi ini bergerak ke atas namanya perjalanan spiritual. Oke, kalau secara psikologis itu banyak. Nah, lalu David Hopkins membuat tadi lagi dalam bentuk antara namanya level emosi sampai nanti ke pandangan Tuhan juga sebenarnya ada dan prosesnya dan dampaknya. Ambil satu misalnya, orang itu kalau misalnya atau 2 ya, orang itu kalau marah maka dia menjadi antagonis secara status emosi menjadi pembenci dan prosesnya atau perilakunya agresif. Nah itu level emosinya namanya anger atau amarah. Tapi kalau orang itu sudah sampai ke peace, damai sejahtera, merasakan hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan itu kesempurnaan, dia bisa iluminasi, itu adalah sebenarnya kayak pencerahan, pewahyuan, tinggal istilah yang kita gunakan. Nah kita harus bergerak menuju ke level emosi di atas. Emosi itu jiwa. Nah kita menuju di situ tapi gunakan proses pandangan Alkitab. Ya, oke. Nah sekarang pandangan Alkitab. Kita mulai dengan pandangan Alkitab. Tadi kalau Dietrich Sinkart kan membagi manusia dalam 5. Kalau saya ya 3 aja, roh, jiwa, dan tubuh. Dan Alkitab berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jantungnya sehat, ginjalnya sehat, livernya sehat, pinggangnya, semuanya sehat. Sama seperti, dengan kata lain, jika jiwamu baik-baik saja. Maka sesi 1 ini kesehatan jiwa dan tubuh. Nanti sesi 2 kesehatan jiwa dan perilaku. Sambil melihat ciri-ciri dan sumbernya. Sesi ketiga baru pemulihannya. Jadi kalau jiwa kita baik-baik, badan kita baik-baik. Jadi sebenarnya kita bisa cek jiwa kita baik apa enggak itu kalau menurut Alkitab, jiwa dan badan ada hubungannya. Kapan jiwa dan badan enggak ada hubungannya? Waktu mati. Lepas tuh. Ya, selama Anda hidup, badan dan jiwa enggak ada hubungan. Itu terhubung. Oke. Makanya langsung ke ayat aja. Kalau perjanjian lama juga jelas, Tuhan menyembuhkan hati, baru menyembuhkan badan. It's a bad, luka badan. Ya, maka kalau kita hatinya percaya, badannya sembuh. Ya, 3 ayat sah ya. 1 ayat itu mah tafsiran Bapak. Boleh percaya, boleh tidak. 3 ayat kayaknya untuk dogma udah bisa lah, untuk konsep. Ya, ayat menjelaskan ayat apalagi ya. Ini ayat dijelaskan, bahkan berbeda dengan ayat yang lain. Ya, itu doktrin kamu. Anda nggak boleh percaya, boleh tidak, gitu ya. Tapi kalau ayat menjelaskan ayat, bahkan lebih dari 2-3 ayat. Oke. Makanya kalau badan itu berhubungan dengan jiwa, maka kesembuhannya pun juga bisa dengan jiwa. Perkataan yang menyenangkan, memengaruhi pikiran dan perasaan, itu obat loh. Jadi obat itu sekali lagi, tulangnya keropos, kurang mineral. Mineralnya nggak kurang, Bapak keropos karena kurang kolagen. Ibu lain lagi, ibu kolagen cukup, mineral cukup. Tapi tukang yang bikin tulang, namanya osteokalsin, ibu kurang. Saya bisa tahu, saya tes. Oh yang ini nggak kurang osteokalsin, kurang D3K2. Gimana penyerapan tulangnya bagus? Itu namanya masalah badan, didekati sama badan. Tapi
mineral ada, hormon ada, osteokalsin ada, D3 ada. Itu bikin tulangnya kapan? Waktu deep sleep. Tapi nggak bisa deep sleep karena hatinya bermasalah. Maka akhirnya hati akan berhubungan dengan badan. Ya, kalau hatinya bermasalah, tulangnya bermasalah. Hatinya disembuhkan dengan perkataan yang menyenangkan, ya firman lah. Ada loh mulut yang seperti tikapan pedang. Ya, jadi Anda dengar orang yang sakit hati, yang keluar dari mulut meluapi dari Pak, orang itu kata-katanya pedas, tapi hatinya baik, nggak ada ayatnya. Kalau Anda dengar aja sakit hati, orang itu juga sakit hati, saudara. Yang keluar dari mulut meluapi dari hati. Maka Anda bisa sembuh ketika dengar perkataan yang meyakinkan. Udahlah, kamu akan sembuh lah. Kamu percaya Tuhan kan? Tuhan dalam tubuhmu kan, dia luar biasa, lebih dari pengaruh. Kamu sembuh, kamu sembuh, kamu sembuh. Masih nggak yakin? Ini ayatnya. Masih nggak yakin? Ini kesaksiannya. Yakin? Yakin dia, sembuh dia. Perkataan saya menyembuhkan dia karena yang saya perkatakan itu hukum Alkitab. Yang diperkatakan bukan hukum, ya udahlah. Ya, jadi mental mempengaruhi kesembuhan. Makanya Alkitab berkata, jaga hati. Kenapa? Itulah sumber kehidupan. Kenapa hati sumber kehidupan? Oke. Jadi kalau kita lahir baru, Efesus 1:13, Roma 8:16, roh kita adalah Roh Kudus. Selesai, mati masuk surga. Masalahnya kalau nggak mati-mati. Ya kan? Kita tinggal di dunia, kita lahir baru umur 30 tahun sebelumnya pikiran kita dunia, hati kita dunia. Makanya harus diperbarui dari hari ke hari oleh pembaruan akal budi. Maka pikiran kita harus pikiran Kristus, perasaan kita perasaan Kristus. Nah tubuh kita, waduh. Tubuh itu kalau Paulus berkata Roma pasal 7, aku ini manusia celaka. Ada kuasa lain yang menawan tubuhku. Makanya tubuh itu sebenarnya kayak gini, kalau dalam ilmu kesembuhan holistik, kecerdasan itu di setiap sel. Dan setiap sel pun ada otaknya. Maka orang itu bisa hidup tanpa otak. Waktu janin, otak belum terbentuk, jantung sudah berdetak. Manusia bisa hidup tanpa otak. Oke. Orang stroke, otaknya rusak, masih hidup. Bahkan Anda mungkin berkali-kali, beberapa kali hidup tanpa otak. Contoh, akhir tahun, awal tahun, deklarasi tahun baru. Ya, saya akan hidup sehat, langsing, berhenti makan gorengan, makan udang, cumi kepiting yang haram-haram. Saya tidak akan makan lagi. Gitu kan? Itu karena otaknya lagi dipakai. Ya kan? Tapi itu malam-malam bunyi tak. Sudah nasi goreng pula jam 10 malam, makanlah. Habis makan, otaknya dipakai lagi. Makan nyesel kan? Nyesel, aduh tadi makan, aduh nyesel aku. Jadi waktu makan tadi gak pakai otak, saudara. Lagi camp, pria sejati, wanita bijak, retret, pembinaan. Saya jadi orang tua yang baik. Iya kan? Itu deklarasi. Otaknya lagi dipakai. Wah, anak ditempeleng, istri ditempeleng. Begitu sadar, menyesal. Tadi nggak pakai otak. Otak nggak dipakai, itu sakit mental. Oke, kasih tahu sebelahnya. Otaknya dipakai. Otaknya dipakai. Kalau kita nggak pakai otak, kita pakai apa dong? Baca Roma pasal 7 ya. Baca Roma pasal 7 ya. Atau Galatia pasal 19 ya. Perbuatan daging telah nyata. Jadi kita berbuat itu drive dari daging. Maka roh jiwa tubuh harus sempurna supaya daging kita itu sempurna. Jadi Paulus berkata, aku pengen buat baik, yang tidak baik aku lakukan. Itu sakit mental loh. Otaknya pengen baik, hatinya pengen baik, pikirannya diisi pikiran Kristus, belajar dari Gamaliel, hatinya suka hukum Allah, tapi dia berbuat yang tidak baik. Lalu yang berat apa? Tubuhku. Jadi Anda bisa berbuat, itu drive dari tubuh. Namanya itu adalah reaksi spontan. Waktu Anda sadar, Anda mengampuni. Begitu nggak sadar, diserempet atau apa ya, langsung marah. Itu spontan Anda, tubuh Anda belum baru. Rohnya baru, jiwanya mulai, kita harus sampai nanti ya, tubuh kita sempurna ya. Tubuh kita baru, itu spontan kita, itu kasih. Spontan kita tuh belas kasihan. Bahkan kita hidup tanpa otak, tapi tubuh kita ngedrive kudus, baik,
sehat. Karena roh Tuhan ada dalam tubuh kita. Kalau dalam bahasa yang baru, DNA kita udah baru. Dalam bahasa biologisnya. Kita menuju DNA baru. Tubuh yang baru. Sehingga, karena tubuh ini ngedrive. Nanti kalau kita bicara sampai ke mikrobiologi, tubuh kita tuh setiap sel kita dikelilingi dengan mikrobiom, bakteri. Anda biasa suka makan yang manis-manis, maka yang bakteri yang suka manis yang berkembang biak. Sehingga ketika bakterinya itu lapar, dia berteriak, manis, manis, manis gitu. Dia keluarkan zat kimia sih di usus. Dan zat kimia itu diterima sama reseptor, akso namanya jalan tol dua arah antara otak tengah dengan pencernaan. Jadi kalau Anda lapar manis, kadang-kadang yang lapar bukan Anda, itu bakteri dalam hidup Anda. Kalau Anda ngambil keputusan di otak, aku diet karbo. Bakteri yang suka manis akan berkurang, Anda mencapai keseimbangan mikrobiom. Bakteri Anda imbang, Anda sehat. Tapi itu butuh komitmen di otak. Ya, butuh pengertian di otak, mindset. Jiwa itu mindset, maka roh, jiwa, dan tubuh sempurna. Target Tesalonika 5 adalah roh, jiwa, tubuh sempurna. Aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu. Sayang kan diurapi, rohnya bagus. Pendeta mati muda semuanya, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes. Dulu sih hamba Tuhan tuh beri kepedalaman, mati kelaparan. Kalau sekarang mati kekenyangan. jadi ya itu sakit jiwa juga. Karena kalau gelisah larinya makan. Sakit jiwa juga. Jadi makin lama makin ketahuan yang sakit jiwa di sini. Otak gak dipakai. Ya mental sakit lah otak jaga dipakai. Otak gak dipakai, perasaannya kebencian lagi. Yang ngedrive, ya masih mending kalau, nah kenapa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena tubuh kita penuh dengan hormon yang mempengaruhi kesehatan. Maka kemarin yang seminar yang tadi malam ikut dinner, ada hormon yang dipengaruhi apa yang kita makan. Makan gula banyak, insulin. Saya diet low karbo Pak. Dan saya energinya tetap luar biasa. Karena pankreas produksi glukagon. Jadi ada hormon yang tergantung kita makan apa. Yang kita makan. Dalam darah kita ada apa? Oh, dalam darah kita ada ionik kalsium. Tiroid produksi namanya kalsitonin. Oh, tubuh mendeteksi olahraga otot. Limpatiknya lancar dan tubuh produksi hormon namanya osteokalsin. Ya, kalau ada ionik kalsium itu kalsitonin. Tapi kalau ada otot olahraga, maka osteokalsin. Jadi ada hormon yang tergantung apa yang kita makan, ada hormon yang tergantung apa yang kita lakukan. Tapi yang menarik ada hormon yang tergantung perasaan kita. Terutama yang di hormon pituari itu yang dekat otak tengah. Jadi ini ada otak tengah, ya, itu hipokampus, talamus, amigdala, perasaan di situ, itu dekat dengan kelenjar pituari. Nah kelenjar-kelenjar itu produksi hormon semuanya, tapi hormon apa? Yang namanya hormon perasaan. Masalah banyak juga akibat hormon, lewatin aja. Jadi ada namanya akso, jalan tol dua arah. Gambarnya mirip ya, kalau diperhatikan ya. Ternyata otak itu kayak usus ya, makanya pencernaan itu kan otak kedua. Jadi kalau kita nggak pakai otak atas, yang kita pakai otak tengah. Maka ada ayatnya, Tuhanmu itu perutmu. Karena perut itulah yang ngedrive perilaku. Karena di perut itu ada banyak mikroba yang kadang-kadang tidak imbang, tergantung pola makan kita. Nah itulah yang ngedrive perilaku kita. Jadi makanan ngedrive perilaku, perilaku makanan. Makanya ada kan sekarang itu namanya genomic diet ya. Jadi gimana makanan itu akan ngedrive perilaku kita. Dan suku-suku tertentu dengan pola makan tertentu ada kecenderungan perilaku tertentu. Maka kita harus sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Tapi sekarang muncul penjelasan ilmiahnya bahwa makanan itu akan merubah perilaku karena ada komunikasi dua arah antara otak tengah terutama dengan pencernaan. Sehingga kalau otak tengah perasaan itu menerima laporan gembira, produksi endorfin. Kenapa kita berkata hati gembira obat yang manjur? Karena waktu gembira diproduksi endorfin, singkatan dari endogenesis morfin. Morfin itu painkiller, endogenesis diproduksi oleh tubuh pasti cocok, nggak ada efek samping. Jadi kita berkata hati gembira itu obat yang manjur. Manjur itu sakit sembuh, nggak sembuh namanya nggak manjur. Nggak manjur, Alkitab dirobek aja tuh ayat gembira manjur. Jadi sembuh itu gampang sekali Bapak Ibu. Yang susah itu gembira.
ke gereja stres karena pendetanya ya kepahitan, khotbahnya bikin jemaatnya stres. Orang stres khotbahnya stres lah. Pendetanya berbeban berat, yang dikhotbahi makin berat. Aduh, aku kadang kasihan ya jemaat. Sudah ke gereja, sukacitanya hilang. Jadi otak itu tergantung perasaan, hormon itu ada hormon tergantung perasaan. Gembira endorfin, antusias adrenalin, sukacita endorfin, cinta kasih melatonin. Cinta kasih ada hubungan seksual oksitosin, terangsang dopamin. Ini gak ada hubungannya sama gula lalu insulin, gak. Hormon yang hubungannya sama perasaan. Dan itu hormon-hormon yang hebat sekali dalam mengendalikan organ tubuh. Serotonin sama melatonin itu bikin orang deep sleep. Begitu deep sleep, regenerasi sel. Adrenalin ngantor di jantung. Masalah jantung, jantung bermasalah, seluruh tubuh bermasalah. Tapi itu ada kendali yang hebat, lebih hebat kalau menurut Dietrich Singer, energi kesembuhannya. Obat oke lah 10-15% lah. Atau vitamin, nutrisi. Tapi tubuh energi udah 20%. Dan energi itu metabolisme itu hormon. Kekuatan kesembuhannya lebih hebat daripada nutrisi. Ketika orang bicara hormonal. Ya. Nah itu ketika ada masalah di otak tengah. Maka yang pertama terganggu itu jalan tolnya komunikasi dua arah. Itu pencernaan. Makanya kalau mertua datang, perutnya mulai nggak enak. Ya kan? Karena pencernaan terganggu. Bilang 3 hari, 7 minggu, 7 hari. Bahkan hari ke-7 bilang mau nambah 1 minggu. Itu dari pencernaan nggak enak, mulai GERD-nya naik. Karena 7 hari pencernaan bermasalah, terjadi leaky gut, usus bocor, lalu beberapa zat itu merembes ke darah. Maka begitu 2 minggu saja mertua tinggal di situ, tangan mulai gatal-gatal. Alerginya kambuh. Bukankah itu terjadi? Itu kenyataan. Tapi mekanismenya dijelasin lewat hal ini. Maka kesembuhan mental itu berhubungan dengan kesembuhan badan. Engkau akan sehat dalam segala sesuatu. Maka saya berani menantang loh. Bapak Ibu itu sakit apa sih? Pertanyaannya kayak Tuhan Yesus waktu nanya orang. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Sakit apapun. Maukah engkau sembuh? Kalau mau, jangan pulang sampai sesi yang ketiga. Jangan makan siang rapture ya. Lalu nanti saya bingung dong, kita ketinggalan. Beberapa orang rapture. Makanya kalau ada depresi, masalah pertama adalah pencernaan. Maka disebut otak kedua. Ya. Wah sekarang banyak banget. Dulu John Kabat-Zinn aja pionir, kan dia udah pensiun. Ada boleh juga panggil Dr. Chris Yahaya. Dia hamba Tuhan juga, dia dokter spesialis psikofisiologis. Dia mengajarkan neuroiman. Ketik Dr. Chris Yahaya Jarot atau neuroiman Jarot, nanti saya hostnya dia yang ngajar. Dia orang Ambon, dia hamba Tuhan juga. Kalau dia seminar, itu bisa 1000 dokter dia ajarin psikofisiologis, karena itu termasuk ilmu yang baru. Dan ID bisa kasih sertifikat. Karena dia certified pengajar dan dia juga dokter dan hamba Tuhan yang bisa menghipnoterapi secara ilmiah. Karena ada hipnotis yang pakai setan, tapi bisa hipnoterapi yang memang terapi klinis psikologis. Ya, oke. Atau Anda bisa hipnoterapi seperti yang saya ajarkan, pakai Roh Kudus dan marifat. Menyembuhkan luka batin, hati yang terdalam, alam bawah sadar dengan cara Alkitab. Ya, kalau saya cenderung yang Alkitab gitu ya. Oke. Kalau kita stres, masalah mental, maka namanya leaky gut. Ya, nanti masuk aja ke YouTube, ketik leaky gut Jarot. Dia ceritain detail proses kenapa orang alergi, autoimun, autis, ADHD, yang hampir semuanya mereka 95% adalah leaky gut. Bereskan itunya, bereskan badannya. Tapi ini bisa terjadi karena stres itu loh. Jadi gelisah, khawatir, stres sistemik. Maka kadang orang autoimun diawali pertama dengan kebangkrutan. Suaminya selingkuh atau istri selingkuh. Peristiwa-peristiwa traumatis mengguncang. Dan cukup menarik juga banyak orang alergi adalah anak angkat. Yang dibohongi sama orang tua angkatnya bahwa dia anak kandung. Ketika saya ketemu orang-orang alergi, apa dia anak angkat?
Kenapa Pak Jarod nanya begitu? Jawab dulu, iya Pak. Mau sembuh nggak? Ibu harus ngaku kalau dia anak angkat. Mumpung masih kecil. 4-5 tahun paling nangis. Remaja ibu bisa dibunuh loh. Ibu bohongi selama ini. Engkau akan tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Tidak ada kesembuhan dari kebohongan. Kalau bagi saya, kebenaran itu mutlak. Enggak ada bohong abu-abu. Enggak ada bohong untuk kebaikan, enggak ada. Tidak ada kebaikan dari atas dasar kebohongan. Ya. Kalau nanti dikasih tahu dengan jujur di anak angkat, semua gejolaknya di titik krisis itu disembuhkan. Ketika dia sembuh di hati yang terdalam, seluruh badannya sembuh. Karena memang yang mengedrive seluruh tubuh itu jiwa. Tapi jiwa dipengaruhi oleh apa? Kan gitu kan? Oke. Jiwa kita dipengaruhi oleh stres. Nah, stres itu penyebabnya banyak banget lah. Pajak lah, inilah, itulah. Oke, yang gampang aja ceritanya dah. Makanya ngurus kortek, mahnya kambuh. Ya kan? Kalau saya, kortek yang ngurus staf saya. Oke. Jadi, stres itu ginilah, yang gampang gini ya. Bapak Ibu stres karena pekerjaan. Ya, kalau Bapak karyawannya, Ibu karyawannya gampang. Pindah aja kantor. Ya kan? Yang repot kalau salah pekerjaan. Cocoknya marketing, pindah keuangan. Ambil keputusan, ganti lapangan pekerjaan. Ya. Karena itu bikin stres sistemik. Stres karena bos di kantor, pindah kantor. Pak, yang bikin saya stres justru gereja, Pak. Pindah gereja. Ini gembala-gembala pasti gak suka sama saya. Maksudnya pindah dari gereja lain, pindah ke sini gitu loh. Yang penting Anda gak pindah Tuhan. Saya pernah khotbah begini di gereja. Gembala jangan suka, Pak. Lain kali jangan ngomong begitu, Pak. Ya, okay. Lah kita stres karena gereja gimana dong? Kita pindah aja gereja. Okay. Yang repot adalah sebenarnya itu pendahuluan. Intinya di sini sebenarnya. Yang repot tuh kalau stres karena suami atau istri. Anda mau pindah kemana? Orang dunia berkata matilah kau. Jadi stresnya karena suami istri. Stres itu sumber penyakit loh. Makanya orang pacaran sehat-sehat. Orang pacaran itu Senin sampai Jumat sakit. Sabtu sembuh loh. Kan Sabtu di gereja. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu. Orang pacaran itu saudara, tangan ketemu tangan aja kesentuh. Ada kuasa yang mengalir dari tubuh. Anget saudara ya. Sudah menikah, jangan pegang-pegang. Energinya negatif. Energinya negatif. Energinya negatif. Karena begitu menikah, kalau pacaran tuh lihat pasangan, energi cinta kasih. Sudah menikah, aduh lihat pasangan tuh nafasnya berat. Kok ada ya makhluk hidup seperti itu? Keras kepala, tegar tengkuk, menang sendiri, gak pernah minta maaf. Khotbah cuma teori. Ambil nafas lagi. Setan. John Kabat-Zinn berkata, stres sumber penyakit. Stres hormon kacau, imun kacau. Stresnya sistemik, stresnya luar biasa, alerginya macam-macam sampai autoimun. Suami selingkuh, istri yang kanker dan seterusnya. Stres sumber penyakit. Nah kalau stres kena pasangan, bayangin tuh Pak, itu namanya sistemik. Kenapa? Kita tinggal dalam sistem yang bikin stres. Lihat pasangan kayak setan, coba. Bangun tidur lihat setan. Makan berhadapan sama setan. Tadi malam dipeluk setan. itu Anda gak sakit jiwa udah untung. Atau diem-diem Anda sakit jiwa sebenarnya. Tapi sakit jiwanya muncul dalam bentuk sakit badan. Lalu gimana Pak cara sembuhnya Pak? Kalau disingkat ya. Cintai setan satu itu. Kalau Anda tidak bisa mencintai setan satu itu. Oke, ibu cintai setan satu itu. Karena setan satu itu urapannya Herodes, tingkah laku Pontius Pilatus, perilaku Firaun. Oke, saran saya buat ibu yang punya suami kayak Pontius Pilatus.
Teguhkan dan kuatkan hatimu. Ibu akan menjadi karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan. Untuk bapak yang istrinya kayak setan. Mau sehat. Nanti di kesimpulan, bukan kesimpulan, sebenarnya di sesi ketiga sih cara sembuhnya. Oke, tapi dicicil dulu. Cintai setan satu itu. Sebelum bisa mencintai, oke, paling enggak bapak ngalah. Kenapa bapak harus ngalah sama istri? Karena bapak tidak punya pilihan lain. Karena makhluk hidup satu itu tak terkalahkan. Oke, siapa belum menikah? Angkat tangan. Yang belum nikah angkat tangan. Yang belum nikah. Wajah-wajah penuh pengharapan. Ya, sehat mental. Penuh pengharapan, penuh cinta, ya kan? Yang sudah menikah angkat tangan. Penuh penderitaan. Mohon maaf ya. Janda angkat tangan. Wah, wajah merdeka. Lepas dari penjajahan. Setan sudah nggak ada. Maka masalahnya kalau setan masih ada. Dan itu menjadi sumber stres. Kita akan kelola baik-baik. Ya, kita akan tangani baik-baik. Supaya Anda mati sih masuk surga kan. Masalahnya kalau nggak mati-mati. Itu loh ya. Siapa ibu yang berdoa supaya suaminya mati? Saya katakan Anda akan mati duluan. Ya. Oke, ini kita lewati nanti. Oke. Tapi stres itu membuat tubuh kita itu ada di simpatetik. Padahal kita butuh parasimpatetik karena itu adalah rest and digest. Itu terjadi regenerasi sel, itu gula disimpan, kalau simpatetik gula dilepas. Dalam parasimpatetik semua organ akan banyak diperbaharui dan seterusnya. Oke, nanti tanya jawab kita lanjutkan. Tapi sekarang sangat singkat pandangan Alkitab. Jaga hati karena itu terpancar kehidupan. Sehingga singkatnya aja, hati mempengaruhi hormon dan hati gembira obat yang manjur, tapi khawatir bisa bungkuk. Nanti mungkin ada waktu saya mau bersaksi soal frozen shoulder. Saya pernah frozen shoulder juga yang kalau secara medis tubuh fisik ya dioperasi. Tapi saya pakai jalur kesembuhan mental. Dan saya sembuh. Istri saya 6 bulan di kursi roda, lututnya sakit, dokter suruh ganti tempurung lutut. Nah, itu kita obati dengan pendekatan biologis. Ya, bikin bone broth, senam otot. Jadi nggak ganti tempurung lutut. Lepas tongkat ya. Kita bisa menyembuhkan dengan jalur apa yang Anda mau atau memang penyebab akar masalahnya apa. Ya, tahu akar masalahnya, engkau tahu kebenaran akan memerdekakan. Nah, roh, jiwa dan tubuh. Oke, mungkin cerita sedikit. Saya 2009 diabetes, APA1C 11,5. Ikut Tansucian Elizabeth Subrata, 1 tahun kemudian lepas obat, lepas insulin. Pendekatan fisik, metabolisme, pola hidup, makan sehat. Nggak makan ini, semua yang haram-haram nggak dimakan, saya ikuti Alkitab. Makan biji-bijian, makan yang koser-koser, lalu 1 tahun lepas obat, lepas insulin. Tapi waktu bangkrut, saya rugi 260 miliar. Saya kacau otaknya, kacau saldonya, kacau pikirannya, kongsi saya stroke, pembuluh darah otak pecah, saya perasaan kacau, pikiran kacau, hormon saya kacau, diabetes saya 500-600 lagi. Bahkan mau tidur 400, bangun tidur bisa 500, lalu bergerak jam 9 menuju 600. Tidak makan tapi gulanya naik karena stres. Minum obat metformin sampai 2000 mg, pagi 1000, malam 1000. Glimepirid dari 2 gram naikkan 3 sampai 6 mg glimepiridnya. Obat nggak nyanda. Karena stres. Saya ngalami masalah mental. Ya. Kongsi saya sampai stroke, pembuluh darah pecah karena bangkrut satu kata, tapi problemnya banyak banget. Oke, singkat cerita, saya mau sembuh dan saya belajar meditasi. Masalah lain datang ketika saya belajar meditasi dan mulai ngajar meditasi. Khotbah banyak dibatalkan dan orang bilang Pak Jarod sesat, gitu kan. Tapi sekarang yang bilang sesat-sesat belajar juga sama saya, gitu ya. Karena akhirnya mereka tahu yang kita ajarkan ilmiah. Bukan aliran Reiki, bukan New Age Movement, ya, tapi aliran ilmiah. Oke. Nah, sekarang contoh di Alkitab bahwa perasaan berhubungan dengan kesehatan. Ya. Mules seperti perempuan melahirkan, itu GERD. Karena orang bisa mah, lambungnya luka, bisa kurang asam lambung atau pepsin, butuh cuka apel atau klasik enzim, bisa peristaltik, butuh puasa, tapi asam lambung naik tidak pada waktunya.
Mah lambungnya luka, pedas ketut pasti sakit. Pedas karena sakit karena enggak, karena bukan mah sebenarnya. Pepsin rendah. Saya bisa tahu, orang ini pepsinnya rendah. Klasik enzim, penyakit perut, suka sendawa, kentut, beres. Tapi orang ini ternyata peristatiknya bermasalah, butuh puasa. Atau asam lambung naik bukan pada waktunya, mules seperti orang melahirkan. Itu masalah gelisah. Ngurus pajak, mahnya kambuh. Bukan mah, itu GERD. Mertua datang, GERD-nya kambuh. Nah, kenapa itu? Karena gelisah, tergentar. Jadi begitu gelisah, gentar, takut, cemas, khawatir, asam lambung naik berlebihan. Sumbunya otak tengah dan pencernaan. 2 ayat ya mengenai perempuan perut sakit seperti perempuan melahirkan, itu GERD sebenarnya ya. Terus apa lagi nih? Sakit pinggang. Tentu sakit pinggang sekali lagi Dietrich Klinghardt. Orang bisa sakit pinggang, saya tahun 98 sakit pinggang, lumbal kejepit, lumbal 345. Pergi ke rumah sakit Pertamina, di MRI dan ronsen, secara tubuh fisik biologis, ini loh Pak, kejepitnya dalam banget. Saya cari kesembuhan lewat fisik, maka ke rumah sakit Cacat Veteran. Dipanasi badannya, terus ditarik. Jadi ada alat di rumah sakit Cacat Veteran, manasi pinggang kita, ya pakai gelombang, sampai pinggang terasa anget, terus ditarik. Terus olahraganya gandulan berenang. 3 bulan kemudian dokternya bilang, Pak, kejepitnya Bapak terlalu dalam. Jadi alat-alat kami cukup canggih, nggak bisa mengatasi Bapak. Fisioterapi satu-satunya alternatif ya dioperasi. Namanya menyembuhkan lewat tubuh fisik. Tapi saya nggak mau dioperasi. Saya punya Tuhan. Tuhan, aku butuh penjelasan dari Tuhan. Kenapa saya sakit pinggang? Aku cari hukum-Mu Tuhan. Aku pelajari firman-Mu. Dan aku mau lakukan. Tapi saya pengen tahu Tuhan kenapa saya sakit pinggang. Saya mau cari ayatnya. Muncul. Nah, pinggangnya sakit karena hatinya pahit. Yeah. Itu kayak ayat waktu itu berbicara. Meditasi firman. Pikiran istirahat, perasaan istirahat, enggak cari ayat tapi dikasih ayat. Kenapa pinggangmu sakit? Karena kamu kepahitan. Betul banget. Waktu itu saya kepahitan sama gembala. Tahun 98. Saya bisa cerita panjang lebar, Anda pasti paham kenapa saya sakit hati. Kepahitan. Tapi pemahaman saudara tidak menyembuhkan saya. Anda boleh pergi ke psikolog, bayar mahal, udah dibayar, pasti dia memahami saudara. Ibu luar biasa, tabah. Kalau aku nggak tabah, dia akan memahami. Anda merasa enak karena ada yang memahami. Rasa enak saudara, tidak menyembuhkan saudara. Maka saya nggak pergi ke psikolog, saya nggak butuh pemahaman orang lain. Beberapa orang memahami saya tahu Bapak yang benar. Bapak buka gereja, saya ikut Bapak. Yang bilang begitu beberapa konglomerat. Tahun 98 aja, itu satu orang per bulannya bisa 2-3 miliar. Satu orang, 32 orang, ada yang suami istri, ke puncak ke villa. Saya dikumpulkan dengan para mereka. Mas Jarod ambil keputusan. Buka gereja, kita ikut semuanya. Saya tahu panggilan saya bukan gembala. Saya mengambil keputusan, tertanam di gereja lokal dan tidak pindah. Tapi saya tahu, saya sakit pinggang karena sakit hati sama gembala. Maka hati-hati jangan sakit hati sama gembala. Walaupun gembalamu menyakitkan. Saya tidak keluar, saya memberkati gereja, memberkati gembala. Saya tertanam di situ dan tubuh saya tidak disentuh oleh pisau operasi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sembuh sampai hari ini tidak kambuh lagi. Ya, saraf kejepit bisa terjadi karena itu. Tentu saraf kejepit bisa terjadi karena memang ada pengapuran, penebalan. Kalau Anda ke saya kan tak tes nanti ini ya, ada penebalan tulang belakang, kurang osteokalsin. Ini bukan penebalan ya, tapi pengapuran tulang leher. Asam urat kamu rendah, tapi suka nggak enak, nah itu pengapuran tulang leher. Bisa karena hal itu jepit. Tapi kalau ditanya kenapa kejepit? Ini demam berdarah karena digigit nyamuk. Dokter bilang begitu. Tanya sama dokter, dokter kami berlima ke hutan, kenapa aku yang digigit? Dokternya bilang, tanya sama Tuhan. Makanya waktu saya saraf kejepit, aku nanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku saraf kejepit? Yang penting siapkan hati dan pikiran untuk dengar suara Tuhan. Kalau dia berbicara, jangan dibantah. Dia nggak akan berbicara yang kedua kali. Saya belajar hal itu. Ya, oke, singkat cerita aja, orang bisa menjadi alergi kulit, ya bisa autoimun, alergi. Kenapa? Karena merasa paling sedih.
waktunya udah habis, ketabrak sedikit ya, merasa paling sedih. Pak, saya paling menderita Pak, punya suami kayak Herodes, kayak begini, galak Pak. Tunggu, stop. Telingaku nggak bagus untuk mendengar. Saya nggak bisa banyak mendengar. Ibu cerita sama ibu itu. Kenapa? Nah, cerita aja. Dia cerita, Bu, aku punya suami galak begini-begini. Terus diapain? Ya dibentak-bentak, terus diapain lagi? Ya dibentak-bentak, terus diapain lagi? Diapain lagi, dia dibentak-bentak. Kamu tuh kalau perasaan saya. Bu, aku punya suami lebih jelek daripada kamu. Aku dibentak, aku ditempeleng, aku ditendang. Dan cerita sama ibu yang lain lagi. Aku dijejek, aku hamilnya dijejek sampai keguguran. Dia cerita sama yang lain lagi. Suamiku bawa 3 perempuan, main bareng-bareng. Ketika ibu tuh ngelihat orang lain lebih menderita, akhirnya dia bisa berkata begini. Ternyata punya aku lumayan. Sembuh saudara alerginya. Alergi sembuh. Jadi sekarang Anda berkata dalam hati aja, lumayan. Anda terima gaji, kenapa sih cuma segini? Stop. Anda berkata, lumayan. Nanti malam PA dari saya, makhluk hidup satu itu udah tidur. Anda lihat dia dan berkata, lumayan. Itu akan menyembuhkan mental saudara. Itu ada sembuh mental. Oke, mengucap syukur terlalu rohani. Mengucap syukur terlalu rohani dan terlalu susah. Tapi kayaknya Anda bisa bilang lumayan kan. Itu lebih manusiawi. Lumayan, itu ya. Nanti gatal-gatal hilang. Oke, sekarang tanya jawab. Oke, silakan gimana caranya? Ada mana? Oke. Ya, oke. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Pak Jarod boleh duduk dulu, boleh sambil minum dulu. Saya tidak membuang waktu lagi Bapak Ibu ya, karena ini pertanyaannya sudah sangat banyak yang tanya di sesi 1 ini. Kurang lebih ada 15 pertanyaan, jadi kita akan pilihkan, sudah 19 ya. Saya refresh lagi langsung ke 19 pertanyaan. Pertanyaannya, nanti sesi ketiga singkat banget kok. Siap. Ya, sehingga nanti sebagian, jadi 3 sesi, kalau di randonnya masing-masing jam waktu bertanyanya kan sama. Sama Pak. Nanti sesi ketiga itu pendek banget. Jadi pertanyaan jawabnya bisa lebih banyak ya Pak iya, ya? Oke. Pak, permisi ada tisu Pak? Di mata Bapak ya? Masih ada Pak? Oke. Oke, pertanyaan pertama Pak Jarod, ini beneran pertanyaan ada seperti ini. Pertanyaannya adalah seperti ini. Pak Jarod, kalau ada yang berdoa sebelum makan babi guling, dosa nggak Pak? Gimana Pak? Ya, Alkitab berkata... Tapi dia berdoa dulu gitu sebelum makan babi guling Pak. Alkitab kan berkata lembu domba sapi dagingnya boleh kau makan. Tapi lemaknya pun jangan. Jadi sebenarnya kita juga makan kambing itu lemaknya jangan. Ya, karena itu adalah sajian bagi Tuhan. Tapi ini bukan sajian bagi Tuhan. Tubuh kita 36,5 derajat. Kambing, sapi, babi bukan ya. Ya, binatang kaki 4 lainnya selain babi itu suhunya 37. Sehingga lemaknya masuk tubuh kita kental. Nah, sebenarnya babi itu menarik, suhunya sama dengan tubuh kita. Yang bilang ya itu yang suka makan ya kan. Tapi Tuhan itu pintar atau bodoh kan gitu ya. Kalau saya percaya dia pintar. Sehingga kalau dia berkata jangan dimakan, panggil dokter Elizabeth Subrata atau dokter yang lain, dia bisa menjelaskan kenapa itu tidak bagus. Nah, sebenarnya babi itu akan sangat cukup sulit untuk ditemukan alasannya kenapa tidak bagus. Karena secara suhu sama 36,5. Bahkan beberapa selnya DNA-nya mirip dengan manusia. Zaman dulu babi itu tidak boleh dimakan karena dia induk dari siklus cacing pita. Tapi sekarang banyak babi, apalagi kalau di Cina ya, itu tinggalnya aja kayak di apartemen. Ya, steril, nggak ada cacing pita. Tapi penemuan terbaru adalah ususnya domba, katalah panjangnya segini, binatang memamah biak. Maka kita berkata, walaupun dia berkuku belah tapi tidak memamah biak, kayak kuda jangan dimakan. Atau dia berkuku belah memamah biak tapi tidak berkuku belah kayak babi, jangan dimakan. Nah, ternyata yang dibilang jangan dimakan itu ususnya tuh lebih pendek. Jadi kalau seolah-olah makanan itu adalah bukan slow cooker. Dia fast cooker. Jadi protein yang diolah dengan cepat. Jadi protein tapi struktur DNA-nya berbeda dengan yang binatang ususnya panjang. Jadi itu penjelasan ilmiahnya kenapa babi jangan dimakan gitu ya. Jadi tidak ada ayatnya babi itu haram. Yang makan babi katakan amin. Tidak ada ayatnya babi itu haram. Coba pakai Alkitab bahasa Inggris aja lah. Atau pakai bahasa Ibrani terlalu susah.
bahasa Inggris saja. Maka disebut itu unclean. Jadi tidak bersih. Makan babi, saya jamin Bapak Ibu masuk surga. Surga neraka nggak ada hubungannya sama babi. Ya, makan babi masuk surga. Tapi kalau mau sehat, ya, yang dibilang jangan dimakan itu unclean. Jadi yang penting bagi yang makan babi bukan doanya, Pak. Habis makan babi minum Baiklin. Karena kan itu unclean. Kan unclean. Tapi kalau saya ngomong begini, Dokter Elizabeth Juta marah tuh. Jadi kan Dokter Elizabeth yang mengajarkan unclean-nya itu kenapa gitu kan. Dari mulai ular, semua itu panggil dia aja gitu ya. Lalu saya bilang, Bu dokter, kan itu tidak sehat. Karena memicu radikal bebas inflamasi. Ya sudah, kayak orang cungko aja makan babi sehat karena antioksidannya berlimpah. Jadi kalau makan babi, bawang putih selalu ada di meja orang cungko. Itu antioksidan, andaliman, lengkuas, jahe, kunyit. Nah orang Indonesia ini makan daging kayak orang Korea, tapi lalapannya nggak dimakan. Itu antioksidan. Makan babi, bawang putihnya nggak dimakan. Jadi kita makan racunnya semuanya. Matilah kau. Jadi karena saya tahu itu unclean, bukan haram, saya secara umum tidak makan babi, secara umum. Kecuali pergi ke tempat di Manado, Pak Jarot makan sop Petrus. Kalau di Israel ikan Petrus, iya kan? Maka asumsi saya, ini pasti sop Petrus itu sop ikan mujair. Ternyata itu sop kaki babi. Atau ke Singapura, karena anak cucu saya di sana. Pergi ke Baku Teh. Setiap daftar menu ada ikan, saya pilih ikan. Anak saya pilih menu babi. Istri 1/2 sama anak. Akhirnya anak nawari, Pak, mumpung di Singapura Pak, cobain dikit lah. Saya coba 1. Karena bukan soal haram dan halal. Ya, 1. Sambil berdoanya begini, Tuhan, yang haram memang enak. Jadi sebenarnya itu bukan soal dosa atau tidak. Itu clean dan unclean. Jadi makanlah dengan damai sejahtera. Jangan lupa baik clean-nya gitu ya. Atau ya disiasati. Disiasatinya dalam arti lemaknya jangan, dagingnya iya. Terus makan banyak antioksidannya. Atau gini, kalau saya gini. Bapak Ibu punya mobil apart. Tentu harus diisi Pertamax. Pergi ke Singaraja kemana yang jauh, di tengah jalan habis. Adanya Pertalite, diisi nggak? Kalau ada nggak diisi nggak bisa jalan. Isi 5 liter, karena perkiraan lagi sampai Denpasar bisa ngisi Pertamax full tank. Saya pergi ke Manado, ke Langowan, Tondano, Mundung, adanya babi. Saya isi 5 liter. Jangan full tank, mumpung ini. Yang penting ucapan syukur, enggak 5 liter. Pak, kok cuma sedikit makannya Pak? Nih udah cukup lah gitu. Sampai hotel saya makan salad full tank gitu ya. Jadi itu bijaksana. Radikal janganlah. Kalau kita terlalu radikal, terlalu makan sehat, bisa kena kanker. Contohnya Gavrila. Itu ke gym rutin, makannya sehat, tapi kena kanker. Kenapa? Kalau ketemu yang tidak sehat dia stres. Stresnya itu yang bikin dia sakit. Jadi kan harus holistik. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini berkaitan dengan pasangan. Mohon pencerahannya Pak Jarot, apa ada korelasinya memilih hidup sendiri tidak menikah dengan mental health? By the way, betulkah bahwa hidup sendiri adalah salah satu syarat menjadi martir? Waduh, ya. Kalau terinspirasi oleh Paulus boleh juga ya. Tapi menjadi martir itu bagus, kalau mati masuk surga. Repotnya kayak Paulus, digebuki gak mati-mati. Masuk penjara, disesah di luar batas. Sampai kayak di penjara, mati tua di penjara gitu ya. Jadi, oke. Sebenarnya tergantung tidak menikahnya itu alasannya apa. Tuhan, aku cinta Tuhan. Aku melayani sungguh-sungguh. Gak mau terganggu urusan dunia. Aku tidak menikah. Itu berarti panggilan. Demi cinta kepada Tuhan. Tapi jangan begini ya. Mertua cerai, pendeta cerai, itu pendeta pun gebuk-gebukan, tetangga sebelah juga, paman itu begitu. Aduh, nikah itu rumit banget, menikah itu rumit banget. Tuhan, aku gak mau nikah. Itu kepahitan. Itu mental. Aduh, saya gak mau punya anak, child free. Karena lihat urusan anak pusing banget. Kalau menurut saya dikasih anak buat Tuhan. Tapi kalau gak dikasih kayak Pak Arifin, gak dikasih anak kan bukan dia dosa apa, enggak. Pasti
Waktu saya wawancari Pak Arifin, Pak Ruyanita Soid, Pak Dan Alexander, beberapa orang hamba Tuhan hebat yang tidak punya anak. Waktu itu Pak Arifin jawabannya, pasti ada rencana Tuhan yang hebat sekali untuk saya. Sampai saya nggak dikasih anak. Tapi jangan dari awal merancang tidak punya anak. Kenapa? Karena mau keliling dunia, menikmati dunia ini, egois. Nggak mau repot, egois. Tapi kalau alasannya Alkitabiah, nah alasan itu harus motivasi yang terdalam, dia yang paling tahu. Maka ketika orang tidak menikah itu sakit mental apa tidak, tergantung alasannya. Kalau misalnya dulu alasannya salah dan sekarang sudah terlanjur umur, dan sekarang nyesel kenapa tidak menikah, ada baiknya mungkin bukan soal menikah, tapi motivasinya diperbaikin gitu aja. Jadi motivasinya diperbaikin, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Shalom Pak Jarod, pertanyaan saya bagaimana menghadapi dan berdiskusi tentang suatu masalah dengan orang yang NPD? Ya. Apalagi ini adalah seorang pemimpin, Pak. Yang pertama, teguhkan dan kuatkan hatimu. Karena dia tidak bisa berubah. Dia nggak bisa berubah. Apalagi kalau dia pemimpin ini level rohaninya makin tinggi. Makin tinggi level rohaninya, dia makin yakin bahwa dia wakil Tuhan dan dia pikiran Tuhan. Makin susah lagi kalau orang di sekitarnya pun sudah nganggap itu benar-benar suaranya Tuhan. Awalnya dulu misalnya, ya, ini awalnya. Dia memang benar peka dengan suara Tuhan. Tapi lama-lama kepekaan itu mulai tidak murni karena melihat saldo gereja mulai banyak. Kalau dia mulai berbicara kepada timnya bahwa aku punya usul gimana kalau kita bangun panti asuhan, bangun rumah sakit, nanti ada yang tidak setuju. Maka dia punya trik psikologis atau sihir dalam gereja, bukunya namanya. Dia mulai berkata bahwa aku dengar suara Tuhan. Tuhan suruh kita bangun rumah sakit. Aku dengar suara Tuhan, kita bangun menara doa. Siapa yang berani melawan? Kalau gembalanya mengatasnamakan aku suara Tuhan. Masalahnya itu suara Tuhan atau bukan, kita nggak tahu. Karena yang begitu mempermasalahkan akan ide proyek itu, pecat. Makin dipecat, yang lain makin takut. Dia makin berwibawa, makin jadi kayak Tuhan. Sistem terbentuk, dia betul-betul dituhankan. Nah itu bahaya ketika orang di level itu memang sudah tak terkoreksi, tak ternasehati. Kalau paling hanya berdoa, Tuhan hajar dia, gitu ya. Salah juga. Berarti kita kepahitan. Jadi ya kita berdoa saja, benar-benar itu suara Tuhan. Tapi kalau kita yakin bahwa itu salah, kita punya pilihan. Kita tidak menyetujui hal itu, tapi kita tidak menghasut. Jadi kita tidak berbuat jatuh dalam dosa. Atau kalau kita cukup bijaksana, rendah hati, tabah dan segala macam, kita begitu dekat dan baiknya sampai akhirnya kita bisa ngomong kayak anak. Kayak bapak masih kurang sopan. Seperti Sarah berkata kepada Abraham bahwa dia tuannya. Jadi ibu harus berbicara kepada suami atau kita berkata kepada gembala bahwa dia itu tuannya kita. Tuan itu begini. Saya manajer, saya punya owner, direktur yang kaya, duitnya banyak, tapi maaf, sebenarnya goblok banget. Lalu kita meeting. Gimana kalau di meeting kita bilang, Bapak itu goblok dah. Habis. Bapak itu salah. Jangankan goblok, bilang Bapak salah aja habis. Lebih baik kita jangan di meeting, kita datang pribadi, berjumpa, dan seolah-olah kita bodoh. Kita yakin banget dengan ide kita. Jangan yakin, itu namanya bijaksana. Pak, saya itu punya ide tapi saya nggak yakin. Gimana ya menurut Bapak? Biarkan dia yang mengambil keputusan. Biarkan seolah-olah dia yang pandai. Pak, kalau menurut saya bisnis ini kurang bagus. Tapi saya nggak yakin Pak. Saya belum banyak pengalaman. Bapak kan dari lahir itu dari keluarga pengusaha. Kalau begini. Nanti dia akan, boleh juga itu. Karena kita menyampaikannya dengan tidak yakin. Orang bijak itu pintar merasa nggak pintar. Sampai akhirnya dia berkata, itu boleh tuh. Nanti dia meeting. Dia akan pimpin rapat, saudara, saya dapat masukan, nama Anda nggak disebut, nggak masalah. Dan saya mengambil keputusan, kita akan begini-begini. Semua orang puji dia. Dia bertambah, kita berkurang. Tapi percaya saya, waktu ada pengurangan pegawai, Anda dipertahankan. Anda akan jadi anak kesayangan, bahkan suatu saat mungkin Anda akan diajak kongsian, Anda dikasih saham.
Nah itu namanya bijaksana. Jadi kalau kita punya pemimpin yang karena kekayaannya, kalau kita bicara di bisnis gitu ya, karena statusnya emang dia tuh begitu. Nah kalau dalam rohani ya nanti dunianya aja berbeda, tapi prinsipnya sama. Kita berbicara dengan gaya begitu. Kita tidak memberontak, tapi kita menyampaikan apa harus kita sampaikan. Nah itu butuh proses untuk kita menjadi dewasa seperti itu, gitu ya. Dan jujur saya dulu pernah tidak seperti itu, makanya dipecat. Dan sakit pinggang. Dan sakit mentalnya sembuh, pinggangnya sembuh gitu. Jadi dulu tuh saya gak belajar namanya David Hobbes segala macam, enggak. Dulu punya pengalaman rohani, saya begitu belajar kesehatan mental, kesembuhan tubuh. Bukan ini dulu saya ngalami, belajar detik ringsat, belajar Profesor David Hawkins. Itu Tuhan, aku dikasih pengalaman, semuanya gak ada yang kebetulan loh. Semua kejadian yang kita alami gak ada yang kebetulan. Tiba-tiba menjadi sebuah cerita yang dirangkai, oh hebat Tuhan. Gitu ya. Oke, yang ini pertanyaannya dari seorang suami ya Pak ya? Ya, yang istrinya kayak setan. Bukan. Bukan. Ini lebih kepada ngomongin mertua sebenarnya. Oh, mertua. Iya. Pak, bagaimana menjelaskan kepada istri supaya dia bisa berdamai dengan keadaan mertua? Artinya orang tuanya si suami ya. Karena sekarang istri tinggal sama mama saya yang menurut saya saklek dan apa-apa istri saya serba salah. Saya pengennya istri saya gemuk, tapi nggak gemuk-gemuk Pak. Padahal dulu kenalnya awal cukup montok Pak. Apakah itu salah satu penyebabnya? Karena istri makannya banyak tapi kayaknya nggak masuk Pak. Iya, karena dia stres jadi penyerapannya rendah. Jadi nggak bisa gemuk gitu ya. Oke. Memang Alkitab berkata itu sebenarnya begini, laki-laki meninggalkan ayah ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Jadi suami bisa tinggal di rumah mertua itu nggak masalah, karena anak laki-laki ketemu mertua laki-laki bisa main catur, anak laki-laki ketemu mertua perempuan bisa nganter ke pasar, tapi jangan perempuan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan suaminya. Akhirnya akan ketemu namanya mertua perempuan sama menantu perempuan. Itu bapaknya yang pusing. Satu perempuannya pusing gimana dua kan gitu kan. Karena perempuan itu perasaan. Jadi perempuan ketemu perempuan itu sinetronnya gak ada habisnya. Kalau laki-laki mertua datang, akuanya pakai merek ini, oke kita ganti. Itu tempat kamar mandi miringnya kurang miring tuh, maka itu jadi ngendang. Oke panggil tukang renovasi. Kita laki ketemu laki, berbicara logika, nasihat berarti logis. Perempuan tuh gak ada logikanya. Akhirnya perasaan ketemu perasaan kan. Loh, laki-laki kan pikir, Daud pikir, Iskak pikir banyak. Hana berdoa dengan hati yang sedih, mulutnya bergerak-gerak, suara nggak dengaran, sebab berdoa dalam hatinya. Jadi wanita itu perasaan, laki-laki itu pikiran. Saya pikir mah, itu anak saya pukul, biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa loh, kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir loh mah, mamamu tuh nggak suka sama aku. Kamu jangan berpikir yang negatif. Kamu tuh gak merasakan yang kurasakan. Mbak Jarot, suami saya selingkuh. Yakin Bu? Yakin. Ada fotonya? Gak ada. Ada saksi? Gak ada. Dari mana ibu tahu suami selingkuh? Saya bisa merasakannya. Jadi wanita itu hidup dengan perasaan. Maka ibu ketemu ibu ngomongin laki-laki. Dasar laki-laki gak punya perasaan. Gitu kan. Memang laki-laki gak punya perasaan. Buka kepalanya itu logika semuanya. Laki-laki gak punya perasaan. Tapi laki-laki ketemu laki-laki ngomongin perempuan. Perempuan itu gak ada otaknya. Jadi itu kalau kepalanya dibuka itu perasaan semuanya. Maka dikit-dikit rasa. Coba makhluk rasa menikah dengan makhluk pikir. Pak Jarod gak cocok. Pak Jarod gak cocok Pak. Kalau saya kok beda ya Pak ya. Suami saya itu yang perasaan. Ini kan 70%, fenomena itu 70-80%. Ada 20% laki-laki yang perasaan. Tapi saya dalam penelitian doktoral saya itu adalah pernikahan bahagia. Mengenai perbedaan pria wanita. Penelitian saya begitu. Maka dalam penelitian saya ketika laki-laki yang perasaan, itu istrinya tidak berperasaan. Anda lihat aja di antara para gembala yang perasaan. Nanti kan istrinya tidak berperasaan. Karena memang kita menikahi lawan jenis. Nah repotnya ketika balik ke kasusnya, ini istri
bertinggal bersama mertua. Perempuan ketemu perempuan, dua makhluk perasaan ketemu. Duh, perasaan tuh Kalau kita dibilangin jangan pakai merek Aqua itu, ya kita ganti merek. Tapi kalau mertua yang ngomong, jangan merek ini, korden jangan begini, anak bayi susunya jangan begitu. Saya tuh disalahkan semuanya, dia nyalain aku terus, dia gak suka sama aku. Dia berpikir bahwa dia gak disukai. Nah itulah repotnya kalau dua perempuan berjumpa. Nah sekarang gimana? Supaya hubungan mertua menantu ini dua perempuan itu baik. Bapaknya yang harus bijaksana. Misalnya, ini kita memang susah ya. Kita bela istri, ibu marah, kita bela ibu, istri yang marah. Maka tetap yang namanya prioritas itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Walaupun secara fisik tidak meninggalkan karena satu rumah, tapi suami tetap harus ngasih prioritas itu tetap istri. Ya, nanti kalau marah dengan ibu, oke, logika sederhananya begini. Tetap bapak harus prioritas sama istri. Kenapa? Karena bapak bakal hidup lebih lama dengan istri. Dan yang istrinya kasih tahu, teguhkan kuatkan hatimu. Karena mertuamu pasti mati duluan. Sabar-sabar saja sebelum dia mati. Cintai dia sungguh-sungguh. Nah, kalau saya dulu menghadapi nggak separah itu karena ibu saya di Solo, istri di Jakarta. Tapi tetap ada friksi dan itu dulu karena kesalahan saya. Jadi ketika saya dapat berkat, saya ngasih uang ke ibu dan saya bilang sama ibu, jangan sampai istri tahu. Tapi dulu nggak ngomong begitu awalnya, ngasih uang, ya diem-diem. Ibu seneng banget, dia terima kasih sama istri. Lalu kita berantem, saya minta maaf karena memang saya salah untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Dan setelah itu ya betul-betul saya ulangin lagi. Karena nama sakit mental itu mulut berkata saya tidak akan mengulangi lagi, tapi di hati pikir ada kalimat lain. Lain kali harus hati-hati. Nah, gitu. Jadi saya pernah sakit mental juga saudara. Jadi lain kali saya hati-hati ya kan. Lalu saya ngomong sama ibu, Bu jangan sampai istri tahu ya gitu. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Akhirnya ibu saya punya persepsi yang negatif tentang istri. Nah, kita bangun persepsi negatif, itu kita membangun pertengkaran. Nanti gimana membalikkan keadaan? Oke, tapi sekarang ini dulu. Sampai-sampai ibu saya bilang begini, nak kamu tuh bahagia gak sih nak nikahmu? Lihat wajah saya bu, adakah tanda-tanda penderitaan? Tapi kan istri kamu kalau ngasih selalu jangan boleh tahu. Apa dia marah ya? Saya diem aja. Karena saya diem dia ngomong sendiri terus. Istrimu pelit ya, util ya. Saya diem aja. Saya gak ngomong apa-apa. Dia ngomong sendiri. Ya le, dalam bahasa Jawa, ya le, emang kue nikah karo Cino ya le ya. Jadi ini mulai, aduh. Lalu ibu saya berkata begini, saya gak ngomong apa-apa, saya diem aja. Le, Cino util ya le ya. Saya diem aja, saya gak ngomong apa-apa. Ya cik, ya util ya le, wong Cino ya Cino ya util kabeh. Util itu pelit. Cino itu Tionghoa. Jadi perbuatan saya itu bukan cuma merusak relasi antara ibu saya dengan istri saya. Perbuatan saya itu merusak reputasi Cina sedunia. Betapa jahatnya saya. Sampai ibu saya berpikir semua Cina itu pelit. Ini kan hubungan antara ibu saya dan istri saya rusak. Nah gimana betulinya? Akhirnya saya bilang sama istri, kita harus berubah. Mau gak mau. Apalagi kita pendeta keluarga, dikenal menulis buku keluarga, tapi kenyataannya kita munafik. Oke. Kalau ngasih ke ibu saya, kamu yang ngasih. Kalau ngasih orang tuamu, aku yang ngasih. Jadi kita harus mendekatkan dua makhluk hidup ini. Nah untungnya istri saya itu bijaksana banget atau pinter banget, saya gak tahu. Atau baik banget atau strategis banget. Hanya dia yang tahu. Nanti tanya sama dia aja. Di sesi berikutnya. Jadi ini mau ke Solo, ini amplop buat adik-adik ya, ini amplop buat ibu, kamu kasih gitu kan. Wanita tuh ajaib loh, itu tinggal ngasih kan. Itu keponya luar biasa, amplopnya dibuka. Aduh. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya udah, kalau nggak ikhlas kurangin. Yang penting memberi itu kan sukacita. Jangan memberi tapi nggak sukacita, nggak diberkati juga. Di luar
luar dugaan saya, di luar dugaan saya. Yang amplop ibu saya itu ditambahi 500.000. Wah ya, ditambahi gitu ya. Jadi kenapa saya bisa bertumbuh dalam kejujuran, dalam kesehatan mental, jujur, integritas. Kalau istri saya nggak cinta keluarga saya nggak akan bertumbuh. Mungkin sampai sekarang jadi orang yang tetap ada rahasia. Padahal kasih yang sempurna menanyakan ketakutan. Kenapa takut cerita? Karena kasihnya nggak sempurna. Antara kasih dia atau kasih saya. Dalam kasih yang sempurna harusnya nggak ada ketakutan. Karena kalau ada rahasia di antara suami istri, terutama bapak-bapak ya, hati-hati dengan serangan jantung. Makin banyak rahasia, jantungnya makin bermasalah. Ada rahasia di HP, lalu HP-nya belum pindah ke hybrid gitu ya, ke hibernate gitu ya. Lalu istri pegang HP kita, gitu. Jadi itu bisa memicu serangan jantung. Bapak punya lemari sendiri, ibu punya sendiri. Bapak lupa ngunci, lalu istri buka lemari bapak. Matilah kau, serangan jantung. Ya kan? Jadi gimana ya bisa hidup dengan istri tanpa rahasia gitu kan? Ya udah akhirnya kalau kamu ngasih, ibu saya kamu yang ngasih, ditambahi sama dia. Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Akhirnya ibu saya bilang begini dalam bahasa Jawa, "Le, tak titeni yo le yo." Tak titeni itu tak amat-amati. Saploke saya ngasih Mbak Esther, sejak yang ngasih Mbak Esther, istrimu, kuwi tambah okeh le. Tambah banyak. Bahagia, seneng. Orang ngono le, tidak begitu nak. Loh tidak begitu gimana? Mbak Es yang nguntil kowe le. Ternyata yang pelit kamu. Sejak yang kasih istrimu tambah banyak. Oke, apa itu perilaku, apa itu karakter, apa itu sehat mental? Sehat mental itu respon terhadap situasi. Respon spontan. Pakai otak atau nggak pakai otak? Respon spontan kita gimana? Waktu itu daging saya meresponi, saya pengen berteriak tuh. Tapi karena hati pikiran saya dikuasai firman, saya tidak jadi berteriak. Sampai ibu saya dipanggil Tuhan. Sekarang ibu saya di sorga, mungkin dia dengar khotbah saya sekarang. Apa yang saya mau teriakkan waktu itu tapi nggak jadi? Saya mau teriak, itu nambahi pakai duit saya. Dengar dia sekarang dia. Manggut-manggut dia sekarang. Anda mau sehat mental? Oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Nanti paskah saya akan mau bicara roh itu mematikan perbuatan daging. Jadi kalau kita mau sehat mental, maka roh dan firman itu harus berkuasa. Kalau ayatnya, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Jadi biarkan dia memberi ke ibu, dan ibu puji-puji dia. Nah sekarang Anda suami istri, kalau kita pacaran, kita senang pacar kita dipuji. Sudah menikah, dia nggak ikhlas dia dipuji. Itu namanya mentalnya sakit. Orang menikah pengen pacaran, nggak ikhlas pasangan dipuji. Kita mau ngambil kreditnya terus dalam segala hal, baik di gereja, baik pelayanan, baik nyumbang apa. Kita maunya dapat poinnya. Bukan dia. Dia mah pelit, aku yang usul tadi nyumbang. Bukankah kita sedang bermasalah sebenarnya? Ya, nah, saya mulai berpikir bahwa ada baiknya istri saya dipuji-puji sama ibu saya. Biar dia dapat poin. Waduh, singkat cerita, namanya istri saya ini, adik saya, bapak saya, ibu saya masih hidup. Sekarang bapak ibu nggak ada, adik-adik saya itu lebih cinta ke dia daripada ke saya. Lebih terbuka sama dia daripada saya. Lebih nganggap dia murah hati, aku pelit. Mbak Esther mah baik. Kan dia gak kerja, aku yang kerja gitu ya. Tapi sebentar, tak nangis dulu. Jadi kalau kita bisa begitu, itu lama-lama mertua menantu akrab banget tuh. Jadi kita harus ikhlas dia dipuji. Ya. Nah singkat cerita aja kalau sekarang ini kita bisa hidup tanpa rahasia. HP kan mirip, saya bisa pakai HP istri saya tahu passwordnya. Dia ambil HP saya, dia tahu passwordnya. Bahkan bukan itu aja loh, saya tuh bisa begini Pak. Saya dulu, sebenarnya udah 15 tahun terakhir saya gak pernah kehilangan HP. Apa 20 tahun terakhir, tapi karena dulu tuh pernah pelupa. Kalau Bapak pernah lupa,
istri Bapak itu akan ingat pelupannya Bapak, walaupun Bapak sudah berubah. Bapak pernah salah, itu memori wanita itu 5 giga, Pak. Dia akan ingat kesalahan Bapak, walaupun Bapak sudah berubah. Kalau laki-laki itu memorinya cuma 28 mega. Maka dia keluar rumah, belok kiri, belok kanan, dia lupa kalau sudah menikah. Jadi istri saya bilang, udah kamu gak usah punya M-Banking dah, nanti kalau HP kamu ketinggalan repot semua data di situ. Ya udah gitu ya. Makanya kalau saya tuh mau belanja, nah saya itu orangnya tidur biasa jam 10, jam 11. Sekarang jam 10, istri saya jam 8 udah tidur. Kalau sibuk, saya nggak belanja-belanja. Begitu pengen beli-beli, saya jam 9 itu istri tidur, saya beli-beli belanja. Pakai HP saya dong. Ya, lihat aplikasi, pakai aplikasi ini, aplikasi itu. Sampai ke virtual account. Lalu virtual account saya copy, saya WA ke istri saya. Dia sudah tidur, tapi kan saya bisa buka HP-nya. Jadi saya buka HP-nya, saya lihat WA dari saya tadi, virtual account saya copy. Terus saya masuk ke M-Banking-nya dia. Saya tahu password-nya. Jadi saya masuk, paste virtual account, lanjut pembayaran, saya tahu password-nya. Jadi saya tuh bisa bayar pakai M-Banking-nya istri. Wah ya, terbuka itu. Dia ke bank, saya titip buku tabungan, di print ya. Atau saya ke bank, dia titip print. Bapak, mau nggak Pak? Hidup bisa menggunakan M-Banking istri. Wah, Bapak mau? Kalau mau tak kasih tahu rahasianya. Rahasianya, saldo istri Bapak yang ngisi. Uangmu, uangku, uangku, uangmu. Oke, apa itu sehat mental? Mentalnya nggak sehat. Apa itu sehat mental? Kasih Bapak. Tapi kasih Bapak hilang, ayatnya ada. Kalau kamu cinta dunia ini, maka akar segala kejahatan cinta uang. Jadi yang paling banyak merusak mental juga uang sebenarnya. Ketika ada uang, orang nggak sehat mental lagi karena dia cinta uang. Maka menikah itu nanti mencapai entah tahun keberapa, Bapak ibu atau ibu terutama ya, mohon maaf kalau saya bilang ibu ya. Karena banyak laki-laki itu nggak cinta uang. Buktinya banyak laki-laki itu uangnya, gajinya dikasih istri. Seberapa banyak istri gajinya dikasih suami? Jadi kalau laki-laki itu bisa loh, uangmu, uangku, uangku, uangmu. Tapi kalau ibu itu uangmu, uangku, uangku, uangku. Ini sakit mental. Kenapa sakit mental? Karena sampai anaknya saja mendeteksi ketidaksehatan mental itu. Karena ibunya bilang begini sama anaknya. Ma, beliin sepatu, ma, beliin baju, ma, tasku rusak. Minta bapakmu, minta bapakmu, minta bapakmu. Itu tugas bapakmu. Mama kan punya uang, tapi bukan buat itu, ngerti nggak? Akhirnya anak berkata, makhluk hidup ini jahat. Mending kalau dalam hati, kadang keluar dari mulut, mama jahat. Lalu ibu berkata, nggak boleh ngomong begitu. Itu yang dia rasakan. Kenapa anak berkata mama jahat? Karena ibu punya konsep uangmu, uangku, uangku, uangku. Ayo, ibu bisa nggak bilang begini? Uangmu, uangku, uangku, uangku. Ini kesehatan mental yang paling susah disembuhkan, Pak. Pengalaman saya ini paling susah disembuhkan. Kalau untuk wanita. Oke, makanya perlu begini. Serius. Oke. Uangmu, uangku, uangku. Dalam nama Yesus. Sebagian uangmu. Sebagian dulu lah. Sebagian dulu lah. Lumayan. 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 Jadi ibu mulai dikit-dikit murah hati sama ibu bapak. Karena belajar dari Salomo. Kenapa dia cinta gadis sulam. Ibu ada wanita bijak atau wanita GBI. Bicara wanita bijak selalu Amsal 31. Amsal 31 itu dikatakan ia punya kebun anggur.
Dia pagi-pagi bangun memintal. Dia membawa ikat pinggang dan menyerahkan kepada pedagang. Lenteranya tidak pernah berhenti. Pagi-pagi ia mengatur tugas kepada pegawai-pegawainya. Loh, wanita bijak di Amsal 31. Itu businesswoman. Punya 4 usaha. Leather product, perkebunan, anggur, lentera, garment, ikat pinggang, berarti leather. Banyak banget usahanya. Ibu boleh main saham, punya perkebunan, gak masalah. Tapi siapa wanita bijak ini, Amsal 31 ini? Ia berbuat baik kepada suaminya. Dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Apa referensi Amsal 31? Lemuel. Apa referensi Amsal 31? Wanita punya kebun anggur ini nanti baca di kitab Kidung Agung pasal 8. Kidung Agung ditulis oleh Salomo kepada istri yang dia cintai. Dan dalam Kidung Agung itu dikatakan begini, si gadis sulam istrinya itu berkata begini, kebun anggur ada di hadapanku. Karena Kidung Agung pasal 1, wanita ini lahir dari keluarga kebun anggur. Di mana dia punya 5 kakak laki-laki. Tapi dia masa lalunya penuh penderitaan. Di mana dia tidak bisa mengelola kebun anggurnya. Maka dia berkata, kebun anggur punya aku sendiri, warisan orang tua. Bukan dikasih Salomo. Ini usaha sendiri dari orang tuanya, warisan orang tuanya. Ketika dia menjadi istri raja, tentu dia gak kerja lagi di kebun anggur kakak-kakaknya. Sampai dia badannya hitam karena Rodi kerja paksa. Penderitaannya bikin dia tubuhnya luar biasa indahnya. Lalu dia berkata begini, kebun anggurku milikku sendiri ada di hadapanku. Di Baal Hamon, Salomo punya banyak kebun anggur. Dan masing-masing penjaga setor 1000 keping perak. Hebatnya di ayat selanjutnya. Istri Salomo yang dipuji-puji di Amsal 31 oleh Salomo itu di Kidung Agung berkata begini. Bagimulah ya Raja 1000 keping perak. Jadi istri Salomo itu dipuji-puji, dicintai lebih daripada yang lain yang namanya gadis sulam itu. Dia punya kebun anggur dan 1000 keping perak hasilnya diberikan kepada Salomo. Jadi ibu boleh kerja, boleh bisnis, punya usaha, tapi uangnya kasih suami. Amin bapak-bapak. Engkau gagal mencintai pasangan, engkau gagal hidup. Jadi kita bisa melayani Tuhan tapi kita cinta uang. Atau kita menikah tapi kita cinta uang. Kita gagal melayani atau kita gagal menikah. Karena kita cinta uang lebih dari cinta pasangan. Memang susah sekali ya. Cinta uang itu kuat sekali. Kita susah untuk melepaskan akar ini. Ini akar sebenarnya. Tidak sehat mental. Nanti kita besok bicara, sesi kedua bicara juga akar-akar yang lain gitu ya. Tapi akar cinta uang itu termasuk yang merusak mental. Begitu kita cinta uang, mental kita rusak. Pertama kita melayani, kita tulus murni. Mulai dapat persembahan kasih, dikit. Makin gede. Kita cinta uang kan. Lalu gimana supaya kita tuh mulus dan murni? Kalau saya punya beberapa cara, tips misalnya, supaya kita melayani tapi nggak cinta uang ya. Kalau gereja manggil saya dan sistemnya transfer, saya selalu kasih rekening istri dan saya tidak pernah tanya itu gereja kasih berapa. Supaya saya nggak tahu dan nanti, karena saya pernah ya melayani dikasih cek, saya buka amplopnya, maka kalau sistemnya amplop dan dikasih cash, saya kayak istri, saya nggak mau tahu amplop isinya berapa. Karena saya pernah dikasih cek, isinya 30 juta. Nah kalau satu sesi 30 juta, kita bisa khotbah hari Minggu 60 juta. Itu kalau pendetanya berkata begini, gembalanya, Pak, tahun depan bisa 2 kali, 3 kali juga boleh. Ya kan? Pesawat Garuda, hotel bintang 5, dijemputnya apart yang baru lagi, dibawa ke salon mobil, lalu dari salon baru jemput kita. Aduh SOP-nya perfect. Kita kayak artis aja. Kita bisa kelempar ke atas tuh, dari hedon. Tapi saya menjaga supaya enggak itu. Dengan cara misalnya enggak tahu isinya berapa. Kedua, kalau terima jadwal, yang penting kosong, dimasukin. Mau yang ngundang gereja kecil, mau di pinggir gang. Jadi saya terima jadwal itu enggak ada, oh ini dulu ngasihnya banyak nih. Kita begitu aja, kita ada sakit. Pendeta yang sakit mental. Dan itu akarnya cinta uang. Dilatih dengan misalnya perpuluhan atau segala macam persembahan. Ya, kalau suami istri ya kita tidak harus langsung semua duit kasih istri atau kasih suami ya. Ibu penjudi, ibu suaminya penjudi atau istrinya penjudi. Jujurnya bertahap, tapi jangan bohong. Tidak mengatakan sebenarnya, tapi tidak bohong. Contoh, Pak kamu punya duit, ada berapa? Kamu nggak usah tahu. Karena istrinya penjudi atau istrinya kayak anak kecil. Tahu duitnya banyak, kita diporotin, beli barang yang tidak perlu. Kamunya punya duit, tapi nggak banyak.
Oke, sekarang nggak banyak itu berapa? Kalau kita punya 1 miliar itu nggak banyak. Karena orang lain punya 100 miliar kan. Jadi kita bilang nggak banyak itu nggak dosa. Tapi jangan bilang, Pak punya duit. Nggak. Padahal kita punya, kita bohong. Ibu suaminya penjudi. Ibu jujur, digebukin, diminta duitnya buat judi. Tidak bohong, tapi juga tidak mengatakan semuanya. Ada duit, nggak banyak. Ini buat anak-anak untuk sekolah. Kamu nggak usah tahu. Ya, jadi jujur itu bertahap. Kalau Bapak jujurnya nggak pakai hikmat, selesai kebaktian ini Bapak cerita sama istri, kalau punya duit 1 miliar, Bapak jujur punya duit, Bapak dimarahi. Diamuk-amuk. Ternyata kamu punya duit banyak, aku lipstiknya murah, semuanya murah, ternyata kamu punya duit. Bapak jujur punya duitnya dimarahi, gimana Bapak jujur punya utang? Matilah kau. Makanya kalau punya utang, 3 tahun ini saya akan lunasin. Nanti 3 tahun lagi cerita sama istri sudah lunas. Yang aku mau cerita ya bahwa 3 tahun ini aku sebenarnya kayak berat hidup ini karena gak ada teman untuk cerita. Tapi saya mau cerita sekarang. Utang saya udah lunas. Emang kamu punya utang? Punya berapa? Oh gini banyak banget. Terus selama ini kita cerita sudah lunas gitu ya. Jangan masih punya utang cerita. Punya duit sekarang, ya udah. Sekarang saya punya duit banyak nih, mertukuran istri banyak gitu kan. Anda mau cerita kapan? 2 tahun ke depan. Oke, dalam 2 tahun ini cintai dia lebih, sayangin dia lebih, beri dia lebih. Waktu pas jujur itu dia nggak marah gitu loh. Itu namanya bijaksana. Tapi kita nggak bohong. Beda ya. Kamu punya duit enggak, padahal punya bohong. Itu ya. Oke, berikutnya lagi. Oke, ini sepertinya pertanyaan terakhir di sesi yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan ini adalah seperti ini. Bicara soal tentang kesehatan tubuh dan juga mental, sebenarnya apa hal-hal tertentu yang mempengaruhi kualitas tidur? Apakah usia berpengaruh pada kualitas tidur, Pak? Nanti kalau baca ayatnya dalam Mazmur ada ayat begini. Di tempat tidurku Tuhan menyembuhkan aku dari segala penyakitku. Ada 4 sesi di YouTube, Anda ketik susah tidur Jarot atau tidur insomnia Jarot atau Anda ketik deep sleep Jarot, maka muncul panjang lebar. Tapi singkatnya begini. Waktu tidur terjadi regenerasi sel. Waktu tidur liver detox. Waktu tidur hormon atau tukang namanya osteokalsin kalsitonin menggarap tulang untuk sembuh dari osteoporosis, kropos, kepadatan tulang, semuanya bisa sembuh. Karena saya sudah sembuh dari hal-hal tidak kepadatan tulang, bone density, osteoporosis, kropos, sudah beres di usia 63 beres semuanya. Di usia malah 2 tahun lalu udah beres, 58 bermasalah. Itu pentingnya deep sleep. Nah sekarang susah tidur sendiri gimana ini? Yang memang secara umum makin usia jam tidurnya makin pendek. Anda punya bayi tidur melulu, bahkan nggak tahu malam nggak tahu pagi. Lama-lama bergerak ke teratur, tidur 8 jam, usia mulai 55 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, bahkan kadang 50 tahun ke atas, tidurnya udah nggak bisa 8, 7, 6, 5. Oke, itu normal. Tapi kalau bisa deep sleep-nya dipertahankan paling nggak 2 jam. Karena kalau yang punya jam digital, sering tidur 8 jam, deep sleep-nya cuma 40 menit. Kalau kita bisa 2 jam, itu kita sehat. Nah sekarang apa yang mempengaruhi tidur pules? Tentu makin capek, makin tidur pules. Makanya yang bagi susah tidur, misalnya tips dari tubuh fisik, olahraganya pindah ke sore. Ya, jangan tidur siang, nanti ngantuk, blek kan gitu ya. Pindahkan ke sore. Blek Pak, tapi jam 2 bangun gak bisa tidur lagi. Oke. Karena tidur pules itu dipengaruhi oleh fisik yang makin capek, makin tidur pules. Kedua, tidur pules bahkan ada orang yang gak bisa tidur. Nah kalau gak bisa tidur itu sistem tubuh. Tubuh kita diatur sama Tuhan, waktu tidur itu tubuh kita switch mode. AC itu bisa blower, bisa pendingin, itu namanya mode. Tubuh kita ada mode, parasimpatetik. Itu berarti kita rest and digest, kita mulai tidur, deep sleep, regenerasi sel. Itu tubuh kita dalam mode parasimpatetik. Nah banyak orang gak bisa tidur, karena tubuhnya gak bisa switch ke mode parasimpatetik. Tubuhnya selalu pada di simpatetik. Simpatetik itu adalah fight or flight. Kalau istilahnya ya, tubuh kita dalam mode fight atau flight. Fight itu begini loh, Tuhan ciptakan manusia dulu misalnya di hutan, ketemu ular, waduh, ketemu anjing, waduh, ketemu anjing ini fight atau flight, dibunuh atau lari. Kalau Batak dibunuh, kalau Sunda lari. Fight atau flight itu butuh energi, butuh fokus, supaya lari nggak jatuh, maka tubuh kita ke simpatik. Untuk bekerja, tidak letoy,
energi dilepas, jantung berdetak kencang, insulin ditekan supaya gula naik dibakar jadi energi. Itu tubuh kita dalam simpatik. Kita butuh ini untuk kerja. Tapi nanti waktu kita udah pergi jauh dari macan, dari serigala, dari ular, kita istirahat. Itu saatnya tubuh kita ke parasimpatetik. Nah, ketika dunia itu belum modern, maka matahari terbenam, gelap, maka kalau tidur digelapin pakai kain hitam, itu aja dopamin bisa naik. Serotonin bisa naik. Lalu kita bisa tidur pules. Nah, waktu kita nggak bisa tidur, berarti tubuh kita tuh nggak pindah mode. Nah, kenapa tubuh kita nggak pindah mode dari simpatik ke parasimpatetik? Karena yang membuat tubuh kita itu dalam mode simpatetik, nggak bisa istirahat, otak kita mikir. Dan otak kita tuh makin lama makin banyak pikiran. Kita nggak pernah istirahat pikiran. Ya, dengar khotbah saya tapi otaknya mikir, habis ini makan apa ya? Makan ini, makan itu. Kalau makan ikan sih sehat, tapi kelamaan bakso lebih cepat atau apa ya. Jadi kita mikir terus. Mau tidur mikir, apalagi yang banyak pikirannya, lagi ada utang, lagi ada apalagi tugas belum selesai. Maka kita harus belajar, kalau kita nggak bisa mengistirahatkan pikiran, waktu tidur, mata merem, badan selonjor, ingatan hilang, tapi tubuh kita nggak pindah mode. Nggak terjadi regenerasi sel, bangun tidur pegel semuanya. Tanda tidur pules, bangun tidur segernya minta ampun, sel yang rusak diperbaiki. Pak, kalau saya bangun tidur pegel-pegel semuanya Pak, tadi malam tidur atau kerja bakti? Tidur sih Pak, tapi saya ngimpi dikejar setan Pak. Ngimpi dikejar maling Pak. Saya mengimpi ngejar pesawat ketinggalan Pak. Kalau temanya ngimpinya, temanya tematik. Itu ada masalah alam bawah sadar. Butuh inner healing, luka batin, nanti sesi kedua kita pelajari. Jadi temanya tuh tematik. Selalu ketakutan, selalu ketinggalan. Temanya tuh sering hampir sama. Tidur itu tidak sadar. Yang keluar, yang di alam bawah sadar. Jadi ngimpi itu bisa alam bawah sadar, bisa suara Tuhan. Kalau ngimpinya tematik, kenapa ngimpinya dikejar maling? Kok ngimpinya gak nangkep maling? Kenapa ngimpinya dikejar setan? Kok gak ngusir setan? Ada apa di alam bawah sadar saudara? Masih ada ketakutan? Jadi itu perlu disembuhkan. Nah kalau kita ngimpinya selalu begitu, ngimpi-ngimpi yang negatif, pikiran negatif, akhirnya tubuh kita tuh waktu itu kita gak istirahat. Maka kita harus sembuhin pikiran. Kalau itu tidak bisa tidur karena masalah pikiran. Atau untuk tidur ini bisa pules, butuh hormon. Namanya serotonin sama melatonin. Melatonin muncul kalau ada cinta kasih, serotonin muncul kalau ada rasa diterima. Makanya rasa diterima, cinta kasih, pacaran, tidurnya pules, menikah, gak bisa tidur gitu kan. Atau Anda ya suntik hormon atau suplemen hormon ada. Ada yang jual, ini lupa, ini suplemen untuk tidur pules. Apa isinya? Tritopan sama serotonin. Ya kalau tritopan itu Anda makan biji-bijian, itu tinggi tritopannya. Jadi orang bisa nggak tidur karena kekurangan asam amino namanya tritopan. Itu ada di biji-bijian. Maka Alkitab berkata, segala biji-bijian akan menjadi makananmu. Kita nggak makan biji-bijian, kita makannya kacang-kacangan, salah lagi. Kacang boleh, tapi jangan banyak-banyak. Dan kalau bisa mix. Jadi ada bean, kacang hijau, kacang merah, itu bean itu bagus, tapi nut dikurangin. Ya. Mete juga bagus, ada treoninnya kayak di daging babi. Daging babi ada treonin, kurang treonin nggak bisa detok, livernya bermasalah. Maka kalau saya itu bisa kadang spesifik itu, Bapak ada fatty liver karena treoninnya kurang. Ibu ada fatty liver nggak kurang treonin, tapi metabolisme lemak rendah. Metabolisme lemak rendah karena kurang vitamin C, kurang enzim. Masalahnya sama-sama fatty liver, solusi dari saya customize. Sama juga orang kenapa nggak bisa tidur, kurang tritopan. Tritopannya cukup, berarti kurang hormon. Jadi kalau orang itu kurang hormon, kurang melatonin, kurang serotonin, kenapa susah tidur? Itu karena kurang kasih sayang. Pak, istri saya nggak bisa tidur, berarti Bapak kayak setan. Bapaknya baik, tapi istrinya nggak bisa tidur, istrinya yang overthinking. Jadi itu penyebabnya bisa macam-macam gitu ya. Tapi kita bisa telusurin, oh gitu ya. Maka kayak Daud penutupnya, tenanglah hai jiwaku. Daud itu berkata kepada, menenangkan jiwanya, tenanglah jiwaku. Aduh, dia mertuanya mau bunuh dia, anaknya mau kudeta dia, istrinya Mikal menghina dia. Aduh. Maka Daud juga pernah ada ayatnya di mana dia semalaman nggak tidur. Tapi akhirnya dia berkata, tenanglah jiwaku. Sementara jiwaku gundah gulana, inilah yang hendak aku ingat, cari suplemen. Enggak, sementara jiwaku gundah gulana, inilah yang hendak aku ingat, pergi ke hadirat Allah atau ke rumah Allah. Dan aku akan menaikkan syukur. Jangan berdoa minta tolong ya.
Tuhan tolong Tuhan, saya sakit Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, tadi hentikan Tuhan. Itu bukan berdoa, itu namanya nangis. Tuhan aku sakit, jujur aku mengaku, itu kenyataan. Tapi oleh bilur-Mu aku disembuhkan, oleh darah-Mu aku disucikan. Terima kasih untuk mekanisme regenerasi sel. Sedang terjadi, saya makin baik dan semakin baik. Aku bersyukur dalam hidupku Tuhan, aku mengenal Tuhan. Aku bisa menghadapi semuanya dengan ketenangan. Karena Tuhan penyembuh saya. Itu doa tapi berbeda. Itu doa yang bisa bikin kita tidur. Saya punya doa kalau malam Pak, tapi gak bisa tidur. Doanya nangis ya. Makanya Alkitab berkata, apapun yang kamu kehendaki, lakukanlah itu dalam doa, ucapan, ada ayatnya. Kalau kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya, maka akan menerimanya. Tuhan, aku punya utang. Beri aku kekuatan kesehatan dan integritas untuk bayar. Aku percaya, aku belum mati dan sudah lunas. Itu ya, jangan Tuhan lindungi aku menghindar gak bayar utang. Bikin dia lupa Tuhan nagih aku. Doanya aja jahat. Jadi kita bisa, Tuhan kalau utangku lunas aku bisa tidur. Kelamaan nanti tidurnya. Gak lunas-lunas kan? Tuhan kalau pasanganku berubah, aku bahagia. Saya khawatir Anda dikubur belum pernah bahagia. Karena dia gak berubah-berubah. Tuhan, kalau dia kayak Pontius Pilatus, aku kayak Tuhan Yesus. Kalau dia kayak Firaun, aku kayak Musa. Aku makin dekat sama Tuhan. Dia gak berubah pun aku cinta dia. Sudah keputusanku menikahi dia. Maka aku akan menikah sama dia. Sampai maut memisahkan. Masalahnya dia gak maut-maut Tuhan. Ya, kalau berdoa sekali-sekali yang lucu sedikit lah. Biar surga itu kalau ada dengar berdoa, malaikat begini, kumpul, kenapa? Yang lucu datang. Duh, kalau saya berdoa, saudara, malaikat senang, saudara. Malaikat kumpul. Yang lain datang. Kenapa? Biasa nangis. Itu lagi makhluk hidup satu itu ngeluh melulu. Aduh, Anda mulai berdoa aja, malaikat pergi. Ya, jadi saya ajari Anda doa ucapan syukur, doa lucu gitu loh. Ya, Anda belum menikah, barusan putus. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku putus sama kunyuk satu itu. Sebab masih banyak kunyuk yang lain. Tapi aku tidak mau menikah dengan para kunyuk Tuhan. Aku mau nikah sama anak-anak Tuhan. Ya, malaikat bilang, udah lucu, bagus. Aduh, Anda pernah berempati sama Tuhan gak sih? Saya pernah kadang kasihan sama Tuhan ya. Orang Kristen begitu banyak, doanya ngeluh semuanya. Anda coba pahami jadi Tuhan sebentar, main drama. Kalau aku jadi Tuhan gimana ya gitu ya. Anda memahami itu, Anda berubah. Jadi namanya kita memahami jadi dia, lalu kita jadi siapa gitu. Kita bisa juga berperan gitu. Seolah-olah kalau aku jadi suami gitu, gimana ya perasaanku terhadap aku? Atau dibalik, aku jadi anak, jadi orang tua. Itu menaikkan empati, simpati sebenarnya. Bermain peran namanya. Bahkan Anda membayangkan jadi Tuhan, jadi malaikat gitu ya. Nyoba-nyoba berimajinasi gitu ya. Itu kadang bisa dapat pelajaran loh. Oke, selesai.